Kastil Besi Hitam Bab 771, Kejutan. Area pohon istana di Kastil Besi Hitam tetap terang dan megah seperti sebelumnya. Selain itu, terasa alami dan nyaman. Beberapa kumbang lucu berlarian ke sana kemari di lantai licin dan membersihkan lantai seperti penyedot debu otomatis. Setelah menyapa Heller, Zhang Tai tidak sabar untuk berlari ke platform tinggi tempat pohon kecil itu berada. Setelah lebih dari 50 hari, ketika Zhang Tai sekali lagi berdiri di bawah pohon kecil yang membawa pencapaiannya saat ini, dia merasa hangat seperti melihat seorang teman, guru, dan kerabat. Tanpa pohon kecil ini, saya tidak akan bisa menikmati semua pencapaian yang ada saat ini. Berdasarkan penampilanku sebelumnya di kota Black Hot, tanpa pohon kecil ini, aku mungkin masih kesulitan mendapatkan makanan sebagai sosok kecil LV4-5 di klan Istana Huaiyuan yang melakukan pekerjaan biasa. Saya mungkin dipindahkan ke benua timur oleh Istana Huaiyuan saat saya berusia 23 tahun. Ayah, ibu, dan kakak laki-laki pasti mengkhawatirkan pernikahanku. Mereka pasti menabung uang untuk menikahkanku dengan seorang istri. Saya mungkin juga berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak setiap hari. Teman-temanku di kota Black Hot yang meninggalkan kesan mendalam di masa mudaku seperti Barley si gendut dan Nona Daina mungkin telah pindah ke tempat lain karena menghadapi tekanan hidup dan situasi. Saya mungkin tidak dapat melihat mereka selama sisa hidup saya. Ini adalah gaya hidup orang-orang kecil. Namun, sekarang aku telah menjadi tetua klan ksatria di Istana Huaiyuan. Ayah, ibu dan kakak laki-laki hidup bahagia, mapan tanpa harus memikirkan uang. Teman-temanku, Nona Daina, gadis-gadis cantik dari asosiasi mawar itu juga memiliki kehidupan yang stabil dan nyaman di dunia yang kacau ini. Zhang Tai sangat menghargai pohon kecil ini karena memungkinkannya menjalani kehidupannya dan harapan serta kepercayaan orang-orang di sampingnya. Selain itu, hal itu memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengubah nasib rakyat jelata. Lebih jauh lagi, hal itu memungkinkan dia untuk mengalami kehidupan yang cemerlang dan menikmati perasaan yang dibawa oleh kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Jika kamu adalah manusia, aku akan menghayati kamu selama sisa hidupku bahkan jika aku mengkhianati seluruh dunia. Dedaunan pohon kecil yang eksotik itu melambai, menimbulkan suara merdu seperti angin sepoi-sepoi membelai sitar. Selain menikmati perubahan yang ditimbulkan oleh pohon kecil itu, Zhang Tai juga harus memikul tanggung jawab berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Ketika dia mengingat kembali kewajibannya, Zhang Tai tersenyum. Setelah ketenangannya pulih, dia mulai melirik buah-buahan di pohon kecil. Terdapat 4 buah berbadan besi pada pohon kecil tersebut, hal ini disebabkan oleh tekanan besar dan kerusakan kavitasi yang ia hadapi saat berenang di lautan. Itu lebih dari yang dia duga. Dia pikir mungkin paling banyak ada 2. Sepertinya kerusakan kavitasi benar-benar memiliki efek luar biasa dalam memperkuat tubuhku. Setelah mengambil 4 buah berbadan besi, Zhang Tai tahu bahwa kemampuan bertahannya semakin meningkat, dan hal ini menjadi jelas dalam pertarungan jarak dekat antar ksatria. Selain buah berbadan besi, Zhang Tai melihat 8 buah yang tidak bocor, 7 di antaranya sudah matang dan 1 lagi masih mentah. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah buah baru yang cemerlang. Itu adalah yang terbesar dan paling cemerlang yang pernah dilihatnya. Itu bahkan lebih besar dari buah kecemerlangan yang berisi kesadaran ksatria yang pernah dia peroleh. Selain itu, buah ini transparan seperti kristal warna-warni yang mengandung kilau mengalir. Saat melihat buah kecemerlangan ini, Zhang Tai tahu bahwa buah tersebut mengandung seluruh energi spiritual dari Gada Muling Kerajaan Cahaya Suci yang merupakan seorang ksatria, Berusken. Kepala Pulau Ular Iblis yang merupakan roh pertempuran LV15, meja bundar itu. Prajurit di Pulau Ular Iblis serta ratusan antek. Itu pasti mengandung energi spiritual tertinggi yang pernah dilihat Zhang Tai. Dengan meningkatnya energi spiritual, kesadaran ksatria Zhang Tai juga akan tumbuh lebih kuat. Selain itu, Zhang Tai akan membuat peningkatan lebih lanjut dalam aritmatika mental. Nilai dari buah kecemerlangan ini tak terhitung. Zhang Tai menjadi gila karena buah ini. Dia tidak menemukan buah garis keturunan apapun kali ini. Sepertinya ksatria kerajaan cahaya suci berbeda dari ksatria manusia yang menyerah pada asosiasi 3 mata yang telah kubunuh. Zhang Tai tidak tahu alasannya. Apakah itu karena ksatria kerajaan cahaya suci tidak menyerah kepada iblis meskipun bersalah atau karena aku membunuh seorang ksatria asosiasi 3 mata dengan risiko tinggi meskipun belum dipromosikan menjadi seorang ksatria, pria pemberani yang berani mengayunkan pedangnya ke arah kegelapan. Ketika Anda mengatasi ketakutan Anda dan mengubah ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Ketika Anda menciptakan keajaiban dalam kegelapan, keajaiban dan kemungkinan pasti akan terwujud di tempat yang terang. Buah garis keturunan ini merupakan keajaiban bagi Anda sebagai pahala terbesar. Ini bisa memungkinkan Anda mengetahui rahasia banyak harta di tubuh Anda dan mengendalikan nasib Anda sendiri. Kehebatan itu bukan datang dari kekuatan fisikmu, tapi dari kemauan dan hatimu sebagai seorang pemberani sejati. Deskripsi buah garis keturunan muncul kembali di benak Zhang Tai.
Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai tidak bisa memahami kondisi yang diperlukan untuk membentuk buah garis keturunan. Sepertinya aku harus membunuh ksatria asosiasi tiga mata lainnya untuk memverifikasinya. Mengingat uraiannya, jika ksatria asosiasi tiga mata berikutnya tidak menghasilkan buah garis keturunan, saya khawatir hal itu memerlukan kondisi yang lebih ketat daripada yang saya bayangkan untuk membentuk buah garis keturunan. Apakah saya perlu membunuh seorang ksatria bumi atau seorang ksatria dengan level yang lebih tinggi secara kebetulan? Kondisi pembentukan buah garis keturunan tampaknya menvalidasi suatu hukum. Semakin kuat buahnya, semakin sulit dicapai. Selain itu, ada 4 buah penghakiman di pohon kecil itu. Buah penghakiman sudah matang. Buah penghakiman ini mengandung efek rune tingkat lanjut, efek bangun senior. Buah penghakiman sudah matang. Buah penghakiman ini mengandung efek rune tingkat lanjut, efek perbaikan jiwa senior. Buah penghakiman sudah matang. Buah penghakiman ini mengandung efek rune tingkat lanjut, efek penelusuran senior. 3 dari 6 rune dewa yang dikuasai Zhang Tai telah mencapai efek senior. Buah penghakiman keempat sedikit berbeda dari 3 buah lainnya. Dibandingkan dengan permukaan gelap buah penghakiman lainnya, buah penghakiman ini terlihat berwarna perak. Zhang Tai meletakkan tangannya pada buah penghakiman ini. Buah penghakiman sudah matang. Buah penghakiman ini mengandung efek rune tingkat lanjut, efek pengikatan super. Efek mengikat, itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa efek pengikatan senior telah mencapai batasnya. Namun, sekarang, dia bahkan bisa mengikat target tingkat 10, belum lagi tingkat 9, selain itu, radius serangannya juga meningkat menjadi 150 cm dari 75 cm. Jumlah maksimal rantai pengikat yang bisa dia hasilkan juga meningkat dari 36 menjadi 72. Hanya dengan menggunakan energi spiritualnya, dia dapat menaklukkan petarung kuat LV10 secara diam-diam. Sungguh peningkatan yang luar biasa dalam kekuatan keterampilan mengikatnya. Pada awalnya, ketika dia dikejar oleh petarung kuat LV10 dari klan Zen, dia merasa malu seperti anjing di ruang bawah tanah Gua Naga. Namun, dia bisa dengan mudah menaklukkan petarung kuat LV10 dengan rantai super pengikatnya sekarang. Peningkatan yang luar biasa. Selain itu, keterampilan mengikat super milik dewa itu juga mengingatkan Zhang Tai bahwa ia mungkin memiliki efek pengikatan yang lebih tinggi setelahnya. Rune 6 dewa yang sejauh ini dikuasai Zhang Tai memiliki ruang yang lebih besar untuk ditingkatkan. Itulah berita terbaik yang pernah kudapat. Namun segera, Zhang Tai menyadari bahwa dia salah, karena ada satu kabar baik yang menunggunya di pohon kecil. Dia menemukan buah merah berbentuk hati bersembunyi di balik beberapa daun di sisi lain pohon kecil. Itu adalah buah penebusan yang sudah lama tidak dimakan Zhang Tai. Karena warnanya sudah merah, itu berarti sudah matang dan Zhang Tai bisa merasakan imbalan atas kebaikan dan pembayarannya. Zhang Tai meletakkan tangannya di atas buah berbentuk hati itu. Buah penebusan, mengandung kekuatan uang emas. Sudah matang. Penggunaan, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Kekuatan uang emas. Kekuatan uang emas. Kastil Besi Hitam bab 772, Budidaya. Saat melihat buah penebusan ini, Zhang Tai tahu bahwa Paul pasti telah menemukan saluran untuk membeli dan melepaskan uang emas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Paul bisa melakukan itu. Jika bukan dalam keadaan darurat, Zhang Tai bisa saja mendapatkan begitu banyak hasil penebusan uang emas 6 tahun yang lalu. Buah penebusan uang emas merupakan buah penebusan paling awal di pohon kecil. Meski sudah lama muncul di pohon kecil, paling lambat pohon itu tumbuh matang. Ketika Zhang Tai mendirikan Samira di kota Black Hot, dia memperoleh banyak uang emas yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan serbaguna. Karena uang emas itu tidak berguna bagi Zhang Tai, maka mereka dibebaskan oleh Zhang Tai. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan buah baru yang kuat buah penebusan karena itu. Zhang Tai juga sangat senang menemukan misteri pembebasan hewan. Kemudian, Zhang Tai memesan 4 kelompok uang emas di rumah lelang kota Kalur. Sebelumnya, Zhang Tai bermaksud membebaskan mereka. Sayangnya, sebelum uang emas itu tiba, seluruh klan dari Tetua Serikat Apoteker Federasi Karol, yang merupakan pemasok uang emas, telah dibersihkan oleh Asosiasi Tiga Mata dalam semalam. Klan tetua itu adalah satu-satunya yang menguasai teknik mengumpulkan uang emas di koridor manusia Blackson. Pemusnahan mendadak klan apoteker ini merupakan pukulan telak bagi semua apoteker yang membutuhkan uang emas untuk memproduksi obat. Sejak saat itu, tidak ada uang emas yang akan dijual secara berkelompok di seluruh koridor manusia Blackson. Jika ada yang membutuhkan uang emas, mereka hanya bisa menangkapnya di alam liar satu persatu. Oleh karena itu, keinginan Zhang Tai untuk mencicipi buah penebusan uang emas hancur. Sampai Paul menetap di Taixia, Zhang Tai mulai berpikir untuk meminta dia membebaskan uang emas sekali lagi.
Meski tidak ada uang emas di koridor manusia Black Sun, bukan berarti tidak ada uang emas di negara Taixia juga. Setelah mengambil buah ini, kekuatan Castle Lord bisa meningkat sebesar 71,5 kg. Uang emas bisa mengangkat benda yang 1.800 kali lebih berat dari dirinya. Oleh karena itu, pohon kecil paling banyak dapat menghasilkan 1.800 buah penebusan. Setiap buah akan mengaktifkan 1/1.800 fragmen gen yang sama di tubuh Castle Lord. Jumlah buah penebusan saat ini 4. Setelah membaca sekilas kata-kata di atas, Zhang Tai tertawa. Meskipun setiap buah penebusan tidak dapat meningkatkan kekuatan terlalu banyak bagi Zhang Tai. Tidak mudah bagi seorang ksatria untuk menambah 71,5 kg melalui cara normal atau metode rahasia dalam waktu singkat. Kekuatan seseorang dapat ditingkatkan dengan meminum obat senior. Namun, obat senior tersebut hanya dapat bekerja dalam waktu terbatas pada satu orang. Selain itu, orang mungkin menjadi kebal terhadap obat yang sama jika mereka selalu meminumnya. Sebaliknya, buah tebusan uang emas tidak akan menghadapi kendala seperti itu. Efek dari 4 buah penebusan sama dengan peningkatan kekuatan 286 kg bagi Zhang Tai sendiri. Meskipun sedikit peningkatan kekuatan adalah hal yang sepele bagi seorang ksatria. Jika dia memakan 1.796 buah penebusan berikutnya satu demi satu, dia akan membuat peningkatan yang stabil dalam kekuatannya bersama dengan kekuatan tempurnya. Zhang Tai merasa seluruh selnya begitu bersemangat seolah-olah mereka akan menyanyikan sebuah lagu. Zhang lalu bersenandung. Saat matahari terbit, aku naik gunung. Saat aku mencapai puncak, aku ingin bernyanyi. Laguku melayang ke adik perempuanku. Dia terkikik sepanjang jalan. Semua bunga di musim semi. Aku dan adik perempuanku bergandengan tangan. Saat kita sampai di puncak gunung, kami melihat azalea merah di mana-mana. Yohoyohoyo 1, Lang Li Ge Lang 2. Saat dia bernyanyi, Zhang Tai memetik buah yang tidak bocor dan menggigitnya. Dengan wangi penuh di mulut, dia terus bersenandung. Buah yang tidak bocor ini berubah menjadi energi yang sangat murni dan terbang menuju terik matahari di kehampaan laut Qi Zhang Tai, menambah sedikit panas pada terik matahari. 2 hari kemudian, dengan senyuman tipis dan pandangan yang lebih dalam, Zhang Tai muncul kembali di istana bawah tanah. Zhang Tai kemudian langsung datang ke ruang budidaya di istana bawah tanah dan mengeluarkan menara pengumpul elemen dan kristal elemen tanah dari kastil besi hitam sebelum memulai budidaya cakra. Kristal elemen tanah seperti puncak kristal yang seluruhnya tersusun dari elemen tanah di alam elemen. Itu dikelilingi oleh segala macam kristal elemen geometris yang berkilauan. Dalam ukuran yang berbeda, beberapa kristal terbang secepat meteor, beberapa melakukan gerakan Brown yang tidak teratur seperti yang selalu dilakukan oleh partikel halus. Ini adalah lautan elemen yang sangat luas. 4 elemen dimusnahkan dan muncul secara konstan. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang terdiri dari energi spiritual Zhang Tai muncul di alam elemen dan mulai menggenggam erat elemen tanah di atas puncak kristal itu satu demi satu. Setelah itu, ia kembali ke dunia material dan melemparkan kristal kuning itu ke dalam cakra besar berbentuk batu giling yang berputar. Cakra ksatria besar itu terus melahap, menggiling, dan mengubah kristal kuning menjadi energi paling murni dari elemen tanah dan mengirimkannya ke cakra kedua Zhang Tai. Pada saat yang sama, tangan lain secara bertahap muncul dan mulai mengejar kristal elemen tanah yang tersebar di alam material. Kedua tangan tersebut hanya melakukan tugasnya masing-masing di alam elemen dan alam materi seperti dikendalikan oleh 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Jika ksatria lain melihat ini, mereka akan tercengang. Menurut akal sehat, setiap ksatria hanya dapat membentuk satu tangan dari seluruh energi spiritual mereka. Sebenarnya, apa yang bisa dilihat oleh para ksatria di alam elemen adalah indera dari tangan energi spiritual di alam elemen. Mudah bagi orang untuk menggunakan tangan mereka dalam kenyataan, namun, di alam elemen, kecuali jika memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan 2 tangan energi spiritual untuk menangkap elemen-elemen di alam elemen pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat para ksatria lainnya semakin takjub. Karena ketika kedua tangan energi spiritual bekerja secara mandiri, lambat laun tangan ketiga muncul dan mulai menangkap unsur-unsur tanah tersebut. Hanya setelah beberapa menit, energi spiritual tangan keempat muncul. Keempat tangan tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda. Salah satu dari mereka membawa puncak kristal tetap itu, 3 lainnya bepergian dengan bebas di alam elemen dan menangkap kristal kuning itu. Kadang-kadang ketiga tangan energi spiritual akan berkoordinasi satu sama lain dan menangkap kristal kuning itu seperti bagaimana anjing menangkap kelinci. Efisiensi budidaya Zhang Tai adalah 4 kali lipat dibandingkan ksatria pada umumnya. Dia terus berkultivasi dalam kondisi ini di istana bawah tanah. Pada tanggal 23 Desember segera setelah titik balik matahari musim dingin, Yang Qi mulai naik dari tanah sementara Yin Qi mulai turun dari langit. Pada hari ini, kelompok terakhir orang Hua di prefektur Huaiyuan telah meninggalkan anak benua Wei.
Sementara itu, Istana Huaiyuan kembali ke negara Taixia secara resmi. Karena angin utara yang bertiup sangat kencang, ombak di perairan terbuka pelabuhan Yiyang pun melonjak. Dan hal ini tampak tidak signifikan di hadapan jutaan ton kapal penumpang yang datang dari negara Taixia. Suasana agak khusyuk di pelabuhan Yiyang ketika tentara Korps Badai memenuhi pelabuhan. Penatua Muan dan Penatua Muyu berdiri di haluan kapal penumpang seberat 1 juta ton dan mengamati Gunung Yiyang di kejauhan dengan tampilan yang rumit dan mengingatkan. Penatua Murai dan Penatua Muan telah pergi dengan 2 armada sebelumnya pada bulan November sebelumnya. Ini adalah armada terakhir yang dikawal oleh Elder Muan dan Elder Muyu. Lebih dari 100 truk melaju keluar dari kota Huaiyuan dan memasuki gudang besar sebuah kapal penumpang besar dan menghilang. Setelah itu, pintu masuk gudang ditutup secara bertahap. Setelah truk-truk ini memasuki kapal penumpang besar, tidak ada seorang pun yang terlihat di seberang dermaga kecuali para prajurit Korps Badai. Jika saya tahu bahwa saya akan merasa sangat ingin pergi, saya seharusnya pergi pada bulan November atas nama Penatua Murai. Rasanya sangat rumit. Penatua Muyu menghela nafas. Tidak ada yang perlu diingat. Ketua Musen mengatakan dia yakin Istana Huaiyuan akan memiliki masa depan cerah dan para ksatria baru akan menyelesaikan upacara cakra bergilir mereka di Istana Kuil Istana Huaiyuan satu demi satu. Penatua Muan tersenyum. Ya, sepertinya Penatua Musen tidak datang ke sini hari ini, tanya Penatua Muyu. Dia pernah ke Korps Badai bulan lalu. Dia mengadakan konferensi untuk para perwira yang ditugaskan dan menggambar 3 garis di peta. Setelah itu, dia telah berkultivasi di istana bawah tanah markas Korps Badai sampai sekarang. Kata Penatua Muan dengan penuh kekaguman. Seorang ksatria muda yang bisa menenangkan diri dan mencari kebenaran di masa kejayaannya setelah mengadakan upacara putaran cakra selama 7 hari dengan mengabaikan seks, kekuasaan, dan kekayaan memenuhi syarat untuk menjadi tetua klan Istana Huaiyuan. Dibandingkan dengan ini, tidak ada artinya meskipun Penatua Musen tidak datang ke sini hari ini. Dengan orang seperti itu di prefektur Huaiyuan, ini adalah perpisahan terbaik untuk semua orang. Ho, aku ingat setelah upacara perputaran cakra, aku terus minum dan bercinta dengan 10 wanita selama 3 bulan. Aku melepaskan semua depresiku yang telah terakumulasi dalam kultivasi kesepian selama puluhan tahun. Sebaliknya, Penatua Musen adalah memang jauh lebih baik dariku. Penatua Muyu juga menghela nafas. Setelah berpromosi menjadi ksatria, para tetua klan ini telah terbiasa minum dan berhubungan seks. Karena mereka sudah terlalu sering mengalami hal itu, mereka tidak menyukainya. Mereka merasa bahwa minum teh dan mendengarkan suara angin terdengar jauh lebih mudah. Orang menjadi ksatria karena suatu alasan. Penatua Muan mengungkapkan pepatah di dunia ksatria. Setelah itu, dia melihat kota Yiyang di kejauhan dan berkata, ayo pergi. Serahkan saja tempat ini kepada anak-anak muda. Saya tidak sabar untuk melihat penampilan Penatua Musen ketika dia kembali ke Provinsi Yuzhou di negara Taixia. Kedua tetua itu tersenyum satu sama lain sebelum kembali ke kabin. Setengah jam kemudian, armada berangkat. 1 jam kemudian, 3 pasukan garnisun baru di bawah Korps Badai mengambil alih kota Yiyang, kota pengamatan bintang, dan kota Laut Emas. Usia Zhang Tai tiba di sudut paling selatan anak benua Wei. Kastil Besi Hitam bab 773, strategi mengejutkan. Setelah sekian lama, Zhang Tai akhirnya membuka matanya. Menyaksikan kristal elemen tanah yang telah benar-benar kehilangan kilau emasnya dan menampakkan warna seperti susu. Zhang Tai dengan lemah menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum pahit. Setelah itu, dia meletakkan kristal tak berguna itu di atas meja. Ada 7 baris kristal elemen tanah di atas meja, 3 baris berturut-turut. Sampai sekarang, semua kristal elemen tanah telah menjadi seputih susu yang ada di tangan Zhang Tai, sementara semua elemen tanah murni dalam kristal ini telah habis. Kristal berelemen tanah susu ini tidak berguna seperti botol kosong. Zhang Tai melihat jam di dinding. Tanggal 29 Desember. Saya sudah berlatih 45 hari di istana bawah tanah dengan biaya 21 kristal elemen tanah. Saya hanya menggunakan 1/4 dari kemampuan penuh saya untuk menarik elemen tanah dari kristal. Jika aku mengerahkan seluruh tenagaku, aku akan menghabiskan 21 kristal elemen tanah hanya dalam 2 minggu. Melalui kultivasi ini, Zhang Tai benar-benar memahami betapa melelahkan dan sulitnya membentuk cakra keduanya. Setelah mengambil buah kecemerlangan yang meningkatkan energi spiritualnya sebanyak 2 kali lipat, Zhang Tai bisa membuat 4 tangan di alam elemen untuk menangkap kristal elemen tanah pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan, kecepatan kultivasinya 3 kali lebih tinggi dari kecepatan ksatria pada umumnya. Bahkan saat ini, dia baru saja menyalakan 1/6 skala pertama dari cakra keduanya. Zhang Tai memperkirakan bahwa ia memerlukan waktu setidaknya 11 bulan untuk naik ke cakra kedua skala kedua jika ia terus berkultivasi dalam kondisi saat ini tanpa bantuan kristal elemen tanah.
Artinya, saya memerlukan waktu 330 tahun kultivasi yang telaten untuk membentuk cakra kedua menurut Raja Rock Sutra berdasarkan keadaan saat ini. Inilah keuntungan bisa menggunakan 4 tangan secara bersamaan. Jika saya terus berkultivasi dengan 1 tangan, saya tidak akan mampu menyalakan 100 timbangan selama 500 tahun. Apalagi saya hanya bisa hidup 400 tahun sebagai seorang ksatria besi hitam. Sangat sulit bagi ksatria besi hitam untuk membentuk cakra kedua mereka. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Selain itu, cakra kedua memiliki pola yang sangat kompleks menurut sutra Raja Rock kelas Kaisar, yang membuatnya jauh lebih sulit daripada membentuk cakra kedua menurut sutra lain. Butuh waktu lebih dari 330 tahun baginya untuk berpromosi menjadi ksatria bumi hanya dengan menggunakan 1 tangan. Zhang Tai menjadi sangat kecewa dengan hal ini. Dia tahu bahwa orang-orang tidak berkultivasi dengan susah payah di peradaban manusia kuno yang cemerlang. Di zaman itu, pasti ada banyak metode yang bisa digunakan orang untuk berkultivasi dengan cepat. Dengan kristal elemen tanah berkualitas tinggi yang melimpah, matriks pengumpul elemen dengan performa lebih tinggi, dan metode budidaya yang lebih rahasia, para pembudidaya ksatria akan mampu meningkatkan wilayah mereka ke tingkat yang lebih tinggi di usia tersebut. Jika tidak, sutra Raja Rock dan sutra matahari penghancur tidak akan ditinggalkan. Namun, di zaman ini, sumber daya yang memungkinkan para ksatria untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka menjadi semakin langka. Oleh karena itu, para ksatria harus mencari dan memonopoli lebih banyak sumber daya untuk mempercepat pembentukan cakra mereka. Jika tidak, sebagian besar ksatria tidak dapat berpromosi menjadi ksatria bumi sepanjang hidup mereka. Ketika generasi muda meniru pendahulunya, mereka tidak dapat mencapai target semudah pendahulunya karena perubahan lingkungan budidaya. Setelah turun dari tempat tidur, Zhang Tai tiba di lapangan terbuka di luar ruangan dan menyelesaikan 1 set tinju darah besi dengan perlahan dan sungguh-sungguh untuk merilekskan anggota tubuhnya. Namun, tangan besinya memasuki dunia yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu menjadi ringan setelah mencapai yang dan kekakuan. Namun, kekuatan mengerikan tersembunyi di balik gerakan lembut itu. Meskipun dia bergerak perlahan, dia bisa membuat udara di seluruh istana bawah tanah bergerak, menimbulkan siklon kecil satu demi satu di sampingnya. Seperti pusaran air yang disebabkan oleh arus laut, siklon tersebut muncul dan menghilang seiring berjalannya waktu. Saat Zhang Tai bergerak dengan niat tinjunya, dia mempertimbangkan cara kultivasinya di masa depan dan mencatat pencapaian serta pengetahuan dari kultivasi ini. Pada saat ini, Zhang Tai dengan jelas mengetahui masalah yang dihadapinya dan solusi yang sesuai. Sampai sekarang, cara paling efektif untuk mempercepat kecepatan kultivasi saya adalah kristal elemen tanah. Selama saya bisa mendapatkan kristal elemen tanah berkualitas tinggi yang cukup, saya bisa mempercepat kecepatan kultivasi saya untuk membentuk cakra kedua. Namun, kristal elemen tanah jarang ditemukan, sudah merupakan hadiah-hadiah bagi Kekaisaran Norman untuk mempersembahkan 20 kristal elemen tanah kepadanya dalam upacara rotasi cakra. Setiap tetua klan istana Huaiyuan dapat memiliki 4 kristal elemen tanah per tahun. Itu masih jauh dari cukup. Sepertinya aku harus lebih memperhatikan kristal elemen tanah sejak saat itu. Zhang Tai bergumam. Selain kristal elemen tanah, metode kedua untuk mempercepat kecepatan kultivasiku adalah dengan membentuk tangan sebanyak mungkin di alam elemen. Saat ini, saya sudah bisa membentuk 4 tangan sekaligus. Ini mendapat manfaat dari latihan jangka panjang saya. Sepertinya aku butuh waktu lebih lama untuk membentuk yang kelima. Akhirnya, saya hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi saya dengan item lain seperti matriks pengumpulan elemen atau metode rahasia lain yang tidak diketahui. Ada beberapa informasi tentang memperdagangkan barang-barang ini di Mountain of Brightness. Namun lokasi perdagangannya sebagian besar berada di benua timur dan benua barat. Itu adalah perdagangan tatap muka antar ksatria. Tidak ada informasi perdagangan di tempat terpencil seperti anak benua Y di Mountain of Brightness. Selain itu, lebih dari 70% pedagang menukar kristal elemen tanah. Kristal berelemen tanah tampaknya menjadi mata uang keras di kalangan ksatria besi hitam. Hanya sedikit barang yang bisa dibeli dengan emas. Saat ini, selain matriks pengumpul elemen, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditukar dengan kristal elemen tanah. Karena asosiasi tiga mata dan para iblis bisa menyuap ksatria manusia, mereka seharusnya mendapatkan sesuatu yang bagus. Zhang Tai tiba-tiba teringat peralatan dan obat-obatan dari ksatria asosiasi tiga mata yang telah dia bunuh. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di pukulannya. Setelah mengendurkan anggota tubuhnya, dia mengaktifkan ki dan darahnya sekali lagi. Sementara itu, ia memiliki kerangka yang lebih jelas mengenai budidayanya di masa depan. Setelah itu, Zhang Tai menjentikkan pakaiannya beberapa kali dan berjalan keluar dari istana bawah tanah. Saat dia membuka gerbang istana bawah tanah, para pengawal di luar gerbang mengetahui hal itu. Oleh karena itu, ketika Zhang Tai kembali ke tanah, dia melihat direktur istana pemimpin korps yang bergerak. Matahari baru saja terbenam saat cuaca agak mendung.
Itu lebih dingin daripada saat dia memasuki istana bawah tanah. Ketika sutradara menyaksikan Zhang Tai sekali lagi setelah lebih dari 1 bulan, dia merasa Penatua Musen lebih mendalam dari sebelumnya, terutama matanya yang seolah menembus segala sesuatu. Hal ini terutama karena energi spiritual Zhang Tai melonjak setelah memakan buah kecemerlangan tersebut. Tentu saja, buah-buahan lain juga berkontribusi pada ladang Qi Zhang Tai. Namun, sutradara itu berpikir bahwa hal itu disebabkan oleh kultivasi Zhang Tai. Oleh karena itu, dia memperlakukan Zhang Tai dengan lebih hormat. Apakah semuanya berjalan lancar? Zhang Tai bertanya. Ya, direktur menjawab sambil menyampaikan 3 laporan singkat kepada Zhang Tai. Setelah meminumnya, Zhang Tai menghabiskan waktu kurang dari 20 detik untuk membaca sekilas 3 laporan singkat tersebut. Faktanya, hanya 2 peristiwa besar yang terjadi di Korps Badai selama 45 hari terakhir. Korps Badai telah dibagi menjadi pasukan tempur 3 tingkat. Pasukan bawahan Korps Badai mulai memasuki 3 kota dan mengambil alih pertahanan kota dan keamanan ketiga kota tersebut. Setelah Festival Lentera, kirim pasukan elit gelombang pertama ke Pegunungan Kalai untuk mempersiapkan pertempuran di masa depan. Zhang Tai menentukan waktu bagi kelompok pejuang di atas LV9 untuk memasuki Pegunungan Kalai. Setelah penyesuaian pembentukan, dengan alasan tidak mempengaruhi kekuatan tempur pasukan lainnya, hanya 418 pejuang di Korps Badai yang berada di antara LV9 dan LV13. Para pejuang ini akan membentuk Brigade Operasi Khusus Elit Korps Badai. Brigade tersebut selanjutnya dibagi menjadi 3 regu, yang bertanggung jawab atas pertempuran di teater operasi Pegunungan Kalai. Zhang Tai menghela nafas dalam hati, jumlah pejuang antara LV9 dan LV13 di seluruh Korps Badai hanya setara dengan 2 batalion Korps Iblis. Perbedaan kekuatan yang sangat besar, hanya ketika kekuatan semua negara di anak benua Y bersatu satu sama lain barulah mereka bisa mengalahkan pasukan Iblis. Kalau tidak, tidak ada Korps manusia yang bisa mengalahkan Korps Iblis. Bagi para pejuang ini, mereka akan menghadapi pertempuran sengit di Pegunungan Kalai di masa depan. Direktur mendorong perintah Zhang Tai. Selain itu, tim manuver yang menerima tugas pertempuran harus membuat laporan keuangan setiap musim secara mandiri. Para pejuang tim manuver harus dibayar 5 kali lipat dari kompensasi rata-rata tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran utama di Armes. Kamu menghasilkan uang secara pribadi, tunjukkan padaku beberapa kinerja. Jika salah satu tim manuver menderita kerugian selama 2 bulan berturut-turut, aku akan memecat komandannya dan menggantinya dengan orang yang cakap. Zhang Tai memberi instruksi sambil berjalan. Sang sutradara terus mendesakkan kata-kata Zhang Tai di sisinya. Bagikan perintahku kepada garnisun, mulai tanggal 1 Januari mendatang, di 3 kota istana Huaiyuan, siapapun yang memperdagangkan manusia, membunuh budak, memaksa perempuan menjadi pelacur, memperkosa perempuan, menjarah harta benda orang lain harus dihukum dengan hukuman mati. Petugas manapun yang berkolusi dengan pengusaha harus dihukum menelan koin emas yang setara dengan nilai properti yang diterimanya secara ilegal. Jika pemakan emas tidak mati, dia bebas. Jika tidak, semua properti seluruh keluarganya akan mati. Disita. Jari-jari pencuri harus dipotong, telinga penipu harus dipotong. Semua yang melanggar hukum harus dihukum 2 kali lipat beratnya istana Huaiyuan. Selain itu, Departemen Hukum Militer dan pemimpin Korps Istana Pindah saya harus mencari pengadilan militer keliling untuk mengawasi disiplin garnisun di 3 kota. Semua keputusan dan kasus harus diumumkan di atas kertas. Saya harus melihat semua kasus tingkat kedua di buletin. Jika garnisun sangat mengganggu warga atau melanggar disiplin, panggil kepala garnisun untuk menafsirkannya kepada saya di Istana Pindahan. Ketiga perintah tersebut penuh dengan niat membunuh, terutama kolusi antara perwira dan pengusaha. Itu adalah cara bunuh diri dengan menelan emas. Ketika emas masuk ke mulut seseorang, ia akan menembus ususnya. Jika petugas menelan emas yang disuapnya, maka mereka akan mendapat musibah. Jika mereka mengambil lebih dari 10 koin emas dari pengusaha secara ilegal, mereka sendiri tidak akan bisa bertahan hidup. Hal ini sama dengan menarik garis batas antara petugas dan pengusaha, yang digunakan untuk membedakan antara perdagangan biasa dan menerima suap. Mereka yang berani menerima suap harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menyimpan pendapatan ilegal tersebut terlebih dahulu. Pengadilan militer keliling akan memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus tingkat kedua. Sebagai pedang Damokles di atas kepala semua prajurit dan perwira Korps Badai, pedang itu dapat menghukum siapapun yang berani melanggar hukum. Zhang Tai, yang lahir di keluarga biasa di kota Black Hot, jelas tahu betapa sulitnya kehidupan orang-orang kecil. Ketika mereka mengelola toko minuman beras di kota Black Hot, seorang petugas pajak datang meminta pengantin dari mereka. Meskipun petugas pajak itu hanyalah sosok kecil di kota Black Hot, ia membuat ayah dan ibu Zhang Tai bersedih setiap hari dan hampir membuat toko minuman beras tersebut bangkrut. Kemudian, setelah kakak laki-laki Zhang Tai bergabung dengan penjaga kota-kota Black Hot, dia menemukan beberapa teman untuk memberi pelajaran kepada petugas pajak itu.
Sejak saat itu, petugas pajak menjadi orang baik. Pada saat itu, karena perang suci belum pecah, kota Blackhawk masih dalam keadaan damai. Namun, bahkan dalam lingkungan yang damai, kelompok akar rumput kecil masih belum mampu bertahan hidup. Sebaliknya, di dunia yang kacau seperti ini, banyak tokoh kecil yang bertanya-tanya di sana-sini untuk bertahan hidup. Rakyat jelata yang datang ke prefektur Huaiyuan dari tempat lain mungkin akan dibunuh oleh beberapa bajingan petualang atau petugas korup dan pengusaha ilegal kapan saja. Namun, Zhang Tai merasa ingin menjalani hidupnya selama bertahun-tahun di kota Blackhawk dan gelarnya sebagai seorang ksatria dengan menggunakan cara-cara yang mengejutkan untuk menghalangi orang-orang jahat dan melindungi orang-orang yang kurang mampu. Kastil Besi Hitam Bab 774, Keibuan. Sebagai seorang klan ksatria, Zhang Tai dapat menikmati sumber daya dan layanan yang sama baiknya dengan Kaisar Dikam. Pada malam yang sama, sejak dia meninggalkan istana bawah tanah dan tinggal di istana sementara pemimpin korps, Zhang Tai benar-benar menikmati sumber daya dan layanan berkualitas. Hampir ketika Zhang Tai memasuki kediamannya, banyak orang berkerumun dan melayaninya dengan efektif dan tepat. Makan malam Zhang Tai sangat disesuaikan dengan segala jenis nutrisi dan makanan obat sesuai dengan kondisi fisiknya setelah budidaya tertutup jangka panjang. Makanan pokok makan malam itu adalah berbagai macam bubur millet ditambah lebih dari 10 hidangan obat. Meski rasanya ringan, masing-masing berada di kelas chef. Makan malam ini memenuhi standar warna, rasa dan rasa. Setelah makan malam, Zhang Tai merasa rasa lelahnya telah hilang. Dia kemudian berjalan-jalan di taman yang tenang di istana sementaranya selama setengah jam sebelum kembali ke kediamannya. Ada kamar mandi air panas di kediaman. Pemandian air panas itu berasal dari bawah tanah. Setelah diolah secara khusus, ditambahkan beberapa obat khusus yang berharga. Terakhir, disuntikkan ke dalam bak kristal pada suhu yang sesuai. Setelah mandi air panas yang nyaman, Zhang Tai memasuki ruang air panas yang nyaman di samping kamar mandi. Saat ini, dua pemijat cantik dengan tutu muncul. Mereka kemudian mulai memberikan perawatan khusus dan pijatan untuk Zhang Tai secara fisik dan spiritual. Ketika kedua pemijat cantik itu menyentuh jari Zhang Tai, mereka mulai melepaskan ki pertempuran khusus yang sangat berbeda untuk memberikan pijatan dan perawatan yang lebih baik pada tubuh Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa pertunjukan pemijat cantik ini pasti dibor dengan biaya tinggi. Mereka yang bisa melepaskan Battle Key harus berada di atas LV6. Selain itu, kedua tukang pijat tersebut sama-sama memiliki penampilan terbaik. Terlebih lagi, ketika Zhang Tai melihat mereka, dia tahu bahwa pasangan kembar ini masih perawan. Tidak mudah untuk melatih sepasang kereta ini menjadi tukang pijat senior hanya dengan uang. Satu pertempuran Ki memiliki atribut air sementara yang lainnya memiliki atribut kayu. Kedua Ki pertempuran itu sangat ringan. Mereka seharusnya merupakan ki pertempuran tambahan yang relatif tidak populer. Zhang Tai belum pernah mendengar tentang ki pertempuran ini sebelumnya. Meskipun ki pertempuran tambahan tidak dapat digunakan dalam pertempuran, mereka bisa memainkan efek lain. Kombinasi dari dua pertempuran ki dan teknik pijat dapat memperkuat esensi dan dasar kekuatan seseorang. Itu jelas merupakan perlakuan yang luar biasa. Siapa namamu? Zhang Tai bertanya pada kedua wanita cantik itu sambil berbaring tengkurap. Aku Aimei, aku Aixue. Kedua wanita cantik itu menjawab dengan cepat dengan suara manis. Aimei menggunakan ki pertempuran tambahan atribut kayu, Aixue menggunakan ki pertempuran tambahan atribut air. Yang mana yang lebih tua? Saya, jawab Aimei. Di mana anggota keluargamu? Kami telah menjadi yatim piatu sejak kami masih muda. Kami awalnya tinggal di kota Fubo. Saat kami berusia 9 tahun, orang tua kami meninggal karena kecelakaan. Istana Huaiyuan kemudian menerima kami dan memberikan teknik kepada kami. Kami meninggalkan kota pusat pelatihan dan dikirim ke istana sementara pemimpin korps untuk melayani Anda 1 minggu yang lalu. Menurut tuan kami, kakak perempuan magang kami semuanya berada di pihak tetua lainnya. Merupakan kehormatan besar bagi kakak perempuan saya dan saya untuk melayani Penatua Musen. Jawab Aixue. Aixue, sebagai adik perempuannya, lebih pintar. Dalam jawabannya, dia mengklarifikasi dua arti. Pertama, kami tidak bersalah. Kedua, kami masih perawan. Saat dia menjawab, Aixue mulai menggosok tempat di antara bahu dan leher Zhang Tai. Karena teknik khusus tersebut, Zhang Tai merasa sangat nyaman dan nyaman hingga dia hampir bersenandung. Seluruh proses berlangsung sekitar 2 jam. Setelah pemijatan dan perawatan, Zhang Tai merasa dirinya telah menjadi benar-benar baru. Meskipun Zhang Tai melawan mereka dalam tubuh telanjang, dia tetap tidak melakukan apapun terhadap mereka. Namun, setelah melakukan itu, Aimei dan Aixue tersipu dengan tetesan manis di wajah mereka. Mereka tampak agak lelah. Meskipun orang harus berkultivasi, mereka sendiri perlu bersantai. Lagi pula, saya membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk membentuk cakra bumi. Jika saya selalu sibuk berkultivasi, saya mungkin akan menjadi gila sebelum membentuk cakra bumi. Masuk akal bagi para tetua klan untuk bersantai.
Selain itu, ini adalah pengalaman banyak pendahulunya. Oleh karena itu, Zhang Tai melakukan apa yang dilakukan orang Romawi. Di malam hari, Zhang Tai menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan tidur nyenyak. Dia bangun keesokan paginya sekitar jam 10 pagi. Setelah bangun, Zhang Tai membersihkan dirinya dan makan sesuatu. Akhirnya, dia memilih satu set pakaian yang relatif umum dan meninggalkan perkemahan korps badai dengan mobil. Zhang Tai menyuruh Zhang Long untuk parkir di tempat terpencil yang tidak jauh dari kota pengamatan bintang. Ketika tidak ada orang di dekatnya, dia turun dari mobil dan menyuruh Zhang Long mengemudi kembali. Setelah itu, dia melangkah menuju kota pengamatan bintang. Semua orang di prefektur Huaiyuan tahu bahwa klan Zhang memiliki seorang tetua muda. Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, terutama masyarakat jelata. Bahkan sebagian besar prajurit korps badai belum melihat pemimpin korps mereka. Zhang Tai tidak takut dikenali oleh orang lain. Pada masa kultivasi tertutup, Zhang Tai pernah menghubungi kakak laki-lakinya. Semua anggota keluarga klan Zhang tahu bahwa Zhang Tai telah menjadi tetua klan. Dalam kata-kata Zhang Yang, semua orang merasa seperti bermimpi ketika mendengar berita ini. Padahal kabar ini diberitahukan oleh Penatua Mu Yuan. Keluarga Zhang masih membutuhkan waktu 1 minggu untuk menerima kenyataan ini. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai menjadi tetua klan, ibu Zhang Tai langsung menyuruh Zhang Yang untuk membiarkan Zhang Tai melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Ibu Zhang Tai merasa tidak senang, namun mengirimkan pesan kepada Zhang Tai ketika dia mendengar berita bahwa Zhang Tai menjadi tetua klan. Di mata ibu Zhang Tai, jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang baik, maka ia tidak akan pernah menduduki posisi tinggi dalam waktu yang lama. Mereka yang tidak memiliki kemampuan yang baik akan memberikan hasil yang memuaskan bahkan jika mereka mengambil posisi tersebut untuk sementara. Jika seseorang ingin mengumpulkan pahalanya dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain, dia harus berbuat baik dan menyelamatkan orang lain. Ayah dan ibu Zhang Tai bahkan bersumpah untuk tidak makan daging sejak saat itu demi menyelamatkan Zhang Tai. Selama periode ini, ibu dan ayah Zhang Tai mengeluarkan uang pribadi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dan mulai memberikan bubur gratis kepada orang miskin dan pengungsi di kota Fuhai. Provinsi Yingzhou, negara Taixia bersama dengan Linda, Beverly dan Fiona untuk dikumpulkan. Pahala untuk Zhang Tai. Bu Zhang Tai bahkan menyuruh Zhang Yang untuk memperingatkan Zhang Tai bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan yang tidak bermoral sebagai tetua klan. Selain itu, dia meminta Zhang Tai untuk memberikan bubur gratis kepada masyarakat miskin di prefektur Huaiyuan. Setelah mengetahui apa yang ibu dan ayah lakukan demi keselamatannya, Zhang Tai menangis terseduh-seduh di istana bawah tanah. Kastil Besi Hitam Bab 775, Penghubung. Karena besok adalah hari sebelum tahun baru, tidak ada toko yang buka lagi. Hari ini adalah hari paling ramai sebelum tahun baru di kota pengamatan bintang. Ada banyak toko yang menawarkan berbagai diskon untuk menarik pelanggan berbelanja. Meskipun perang suci sedang berlangsung dan banyak orang menderita kesakitan, orang-orang di tempat yang jauh dari medan perang ini telah melupakan perang suci hari ini. Di kota pengamatan bintang, orang-orang datang dan pergi. Zhang Tai sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Sebelumnya, sebagian besar penduduknya adalah imigran di kota pengamatan bintang. Meski begitu, jumlah orang Hua masih mencapai 80% dari total penduduk kota ini. Namun, struktur demografi di kota ini sudah berbalik saat ini. Karena banyak orang Hua yang pergi dan semakin banyak orang luar yang berdatangan, jumlah orang Hua di kota ini kurang dari 1/5 dari total populasi sekarang. Adapun orang-orang Hua yang tinggal di sini, beberapa dari mereka sudah terbiasa tinggal di kota ini dan tidak ingin meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Beberapa dari mereka dikirim ke sini oleh perusahaan atau ingin mencari peruntungan di sini. Beberapa dari mereka melarikan diri dari wilayah utara anak benua Wei dan datang ke sini. Jenis yang terakhir adalah mereka yang berasal dari kelompok bisnis besar atau klan besar yang dapat keluar dari sini kapanpun mereka mau tetapi memilih untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Karena berbagai alasan, jenis orang yang terakhir tidak membutuhkan perhatian orang lain, tetapi 3 jenis orang yang pertama harus mematuhi takdirnya sendiri. Sebenarnya, kapal-kapal besar meninggalkan pelabuhan kota Yang menuju benua timur setiap hari. Orang Hua dapat menikmati diskon 40%. Meskipun keluarga Hua yang mempunyai masalah keuangan mampu membeli tiket setelah beberapa tahun bekerja di sini. Namun, jika mereka tidak mau pergi, mereka harus diserahkan kepada belas kasihan Tuhan. Di dunia yang kacau, ketika semua orang berjuang untuk bertahan hidup, tidak ada yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Berjalan di kota melihat bintang, Zhang Tai tiba-tiba merasa ingin kembali ke kota Black Hot. Ketika dia berada di kota Black Hot, jalanan di kota Black Hot akan selalu ramai pada hari ini setiap tahunnya. Para pengungsi yang baru saja datang ke kota pengamatan bintang dapat dengan mudah diidentifikasi, karena orang-orang tersebut tidak cocok dengan suasana festival seperti itu. Mereka selalu tinggal sendiri, berpasangan atau bersama anggota keluarganya sambil mengangkat koper-koper usang dengan pakaian setengah baru.
Sementara itu, mereka menjelajahi kota aneh ini dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Mereka tampak agak gelisah dan tidak berdaya. Setiap kali anak-anak mereka melewati toko roti atau restoran, mereka selalu memandangi barang-barang tersebut melalui jendela. Orang dewasa akan selalu berkeliaran di dekat penginapan kelas bawah untuk membandingkan harga satu demi satu. Mereka akan memberikan perhatian khusus pada iklan tentang penyewaan rumah dan pekerjaan di jalanan. Ketika tentara patroli Korps Badai lewat, orang-orang ini akan menjadi sangat intens karena mereka akan menjauh dari mereka. Gadis-gadis kecil dan anggota keluarga perempuan di antara mereka akan langsung menundukkan kepala jika terjadi kontak mata langsung dengan mereka. Para pengungsi ini menjadi sangat waspada karena kehidupan mereka yang terlantar. Setelah datang ke tempat baru, mereka semua tampak seperti burung yang kebingungan dan merasa penuh krisis. Apa? Aku lapar. Aku belum makan seharian penuh. Seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan rambut coklat berdiri diam di luar etalase sebuah toko mie. Mengangkat wajahnya yang malang dan mungil. Dia memperhatikan pasangan berusia 30-an yang sedang mengangkat koper sederhana yang terbuat dari tongkat sambil melebarkan matanya yang cerah ke wajah kurus itu. Matanya penuh harapan yang sungguh-sungguh. Setelah saling bertukar pandang, pasangan itu terlihat sangat sedih dan tidak berdaya. Aku menyembunyikan kalung di dalam koper. Bisik wanita itu kepada pria itu. Tidak, simpan saja. Kami tidak memerlukannya saat ini. Jawab lelaki itu sambil menggendong gadis kecil itu dengan erat. Tunggu sebentar sayang, papa akan mencarikan makanan untukmu ketika kita sudah menetap. Akhirnya, dengan berlinang air mata, gadis kecil itu dibawa pergi dari pintu toko mie. Ketika dia ingat apa yang diminta ibunya untuk dia lakukan, Zhang Tai menghela nafas pelan saat dia berjalan mondar-mandir. 10 menit kemudian, Zhang Tai muncul di gerbang Golden Rock Bank di Star Viewing City. Setelah melihat simbol batu emas bersayap 4 di atas panggung, Zhang Tai langsung masuk ke dalam. Golden Rock Bank selalu megah dimanapun berada. Selamat datang! 2 pegawai cantik yang mengenakan pakaian bisnis di aula Bank Raja Wali Emas membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Petugas wanita di sebelah kiri bertanya padanya. Zhang Tai langsung mengeluarkan sebuah piring yang menunjukkan bahwa dia adalah pelanggan senior Bank Raja Wali Emas dan menunjukkannya kepada petugas wanita. Bawa saya ke manajer Anda. Saat menyaksikan simbol pelanggan platinum di tangan Zhang Tai, kedua pegawai wanita itu menjadi tercengang. Mereka segera menjemput atasan mereka, manajer lobi. Setelah melirik piring di tangan Zhang Tai, manajer lobi menjadi lebih hormat. Manajer lobi membawa Zhang Tai ke bagian dalam bank melalui terowongan VIP di salah satu sisi gerbang dan mengundang Zhang Tai untuk menunggu sebentar di ruang tamu yang tenang. Setelah itu, dia pergi menelepon manajer bank. Wajah Zhang Tai berangsur-angsur berubah menjadi aneh. Persepsi seorang ksatria begitu kuat. Bahkan jika dia tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi, selama dia melepaskan energi spiritualnya, dia pasti mengetahuinya. Menurut persepsi Zhang Tai, apa yang terjadi di kantor yang jaraknya lebih dari 40 meter dari sini hampir seperti terjadi tepat di depan matanya. Brengsek, Zhang Tai bersumpah. Setelah menunggu di ruang tamu kurang dari 3 menit, pintu dibuka. Setelah itu, Donder dengan pakaian berbeda masuk dengan cara yang mulia dengan wajah merah. Saat melihat Zhang Tai, mata Donder berbinar. Setelah itu, dia mengunci pintu dari dalam. Kupikir kamu bocah ingin meninggalkanku di sini selamanya. Donder langsung menghempaskan dirinya ke sofa di seberang Zhang Tai. Ia bahkan mengeluh, posisi ini jauh lebih tanpa beban dibandingkan saat aku membuka toko kelontong sebelumnya. Aku merasa seperti seorang Kasim, yang menunggu pesananmu kapan saja. Aku hanya menunggumu di sini hari demi hari. Aku tidak menyangka kamu bisa berkultivasi selama lebih dari 1 bulan. Sial, ini brengsek. Zhang Tai memelototi Donder dengan tatapan benci. Baiklah, jangan menyamar di hadapanku. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di kantormu tadi? Apa menurutmu ksatria itu gila? Kamu bahkan belum menarik resleting celanamu. Jika Kasim benar-benar mirip denganmu, orang yang mengebirimu harus dibunuh bersama seluruh anggota keluarga dan kerabatnya. Donder menunduk dan menemukan resletingnya memang belum ditarik. Dengan ekspresi malu, dia buru-buru memakainya. Saat itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Zhang Tai dengan ekspresi kagum. Dinding ruangan ini dan kantorku dirancang secara khusus. Selama pintunya tertutup, tak seorang pun dapat mendengar apa yang terjadi di dalam. FCK. Apa yang terjadi? Kamu manusia atau sesuatu yang lain? Bagaimana kamu bisa mendengarnya dari sini? Setelah mengambil buah kecemerlangan itu, kesadaran ksatria Zhang Tai mencapai tingkat yang baru. Jika sebelumnya, Zhang Tai mungkin tidak memiliki perasaan sensitif seperti itu. Namun, itu bukan masalah baginya saat ini. Padahal, Zhang Tai tidak perlu menjelaskannya pada Donder. Kamu akan memahaminya saat kamu berpromosi menjadi seorang ksatria? Zhang Tai menjawab dengan tidak jelas. Setelah itu, dia meninggalkan hobi paruh waktu Donder. Sebagai gantinya,
dia mengeluarkan sepotong kecil kristal informasi dan melemparkannya ke Donder. Apa ini? Donder bertanya dengan tatapan penasaran. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu menyuntikkan energi spiritualmu ke dalamnya. Kristal informasi tersebut berisi cetak biru bangunan di ibu kota kerajaan suci Islandia yang dirancang oleh Agan. Jika informasi tersebut dimuat di atas kertas, maka kertas tersebut akan memenuhi lemari pakaian yang besar. Namun, itu menjadi portabel dalam kristal informasi. Di zaman ini, semua informasi senior dan langka disimpan dalam kristal informasi yang mahal. Seperti buku-buku rahasia itu, cetak biru bangunan ibu kota kerajaan suci Islandia memenuhi syarat untuk disimpan dalam kristal mahal tersebut. Zhang Tai telah membaca cetak biru itu dan terkejut dengan desainnya. Dalam satu kalimat Zhang Tai, sepertinya aku belum mengetahui bakat ketiga budak di Castle of Black Iron sama sekali. Ketika Zhang Tai teringat bagaimana dia menyuruh mereka bekerja seperti petani biasa sebelumnya, dia merasa bersalah. Rasanya seperti melihat wanita cantik membawa batu bata di tempat pembakaran ilegal atau melihat seorang kesatria mengetuk batu di tambang. Karena sangat boros, ia menjadi tidak tahu malu dan bersalah. Berkat peringatan Heller, aku menghentikan perbuatan tak tahu malu dan bersalah itu. Setelah menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam potongan kristal itu, Donder perlahan melebarkan mulutnya. Kastil Besi Hitam Bab 776, Koper Misterius. Apakah ini perencanaan dan desain lengkap seluruh ibu kota kerajaan suci Islandia? Donder bertanya dengan nada yang sulit dipercaya. Zhang Tai mengangguk, tujuan utamaku di sini adalah untuk menyerahkannya kepadamu. Kamu bisa meminta seseorang membawanya ke hutan belantara es dan salju melalui saluran Bank Raja Wali Emas dan menyuruh mereka untuk mulai membangun sesuai dengan rencana ini. Donder menghela nafas sebelum berkata dengan ekspresi kagum, Istana Huaiyuan benar-benar memiliki talenta yang hebat. Aku tidak menyangka mereka bisa menyajikan rancangan tata kota selengkap itu secepat itu. Tampaknya hidupmu tidak buruk di Istana Huaiyuan. Menyadari bahwa Donder salah mengira ini sebagai mahakarya Istana Huaiyuan, Zhang Tai tersenyum tipis. Jika semua orang bisa berpikir seperti Donder, saya tidak perlu menjelaskannya kepada mereka satu demi satu. Bisakah hukum kekuatan emas mendapatkan kristal elemen tanah? Zhang Tai memperhatikan Donder dengan tatapan serius. Jika dia bisa mendapatkan kristal elemen tanah dari Gold Power Law, dia akan memiliki satu saluran lagi untuk kristal elemen tanah sehingga dapat meningkatkan kecepatan budidayanya. Kristal elemen tanah? Donder menjadi serius, tidak mungkin hukum kekuatan emas tidak memiliki saluran untuk mendapatkan kristal elemen tanah. Namun, karena kristal elemen tanah sangat penting bagi para ksatria, kamu tidak bisa mendapatkan sebanyak yang kamu inginkan. Sebagai dewa tersembunyi, CEO Bank Raja Wali Emas, Anda mempunyai akses untuk membeli beberapa kristal elemen tanah setiap tahun melalui hukum kekuatan emas. Berapa banyak? Harga diskon, 100.000 koin emas untuk satu. Anda bisa mendapatkan 4 koin per tahun. Bolehkah aku membeli lagi? Kecuali jika kamu berpromosi ke kelas yang lebih tinggi dalam hukum kekuatan emas. Saat kamu menjadi Raja Tembaga yang tersembunyi, kamu akan memiliki akses ke 8 kristal elemen tanah per tahun. 4. Itu sama dengan yang diberikan oleh Istana Huaiyuan kepada tetua klannya setiap tahun. Namun, sejumlah kecil kristal elemen tanah masih jauh dari cukup untuk membentuk cakra tanah kedua milik Zhang Tai. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengenai Raja Tembaga yang tersembunyi, Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Berdasarkan posisinya saat ini dan kontribusinya pada Gold Power Law, dibutuhkan setidaknya 10 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi Raja Tembaga yang tersembunyi. Zhang Tai menghela nafas tanpa daya, aku akan membeli 4 kristal elemen tanah tahun ini terlebih dahulu. Nanti, kamu bisa langsung meminta orang memotong pembayaran dari rekeningku di Golden Rock Bank setiap tahun. Yah, tapi kamu harus menunggu beberapa saat. Setelah pesanan dikirimkan, kita memerlukan waktu 3 bulan untuk mengangkut kristal elemen tanah itu ke prefektur Huaiyuan dari benua timur. Baiklah, aku akan menunggu. Zhang Tai mengangkat bahu. Donder memperhatikan Zhang Tai dengan penuh emosi. Aku tidak berhutang padamu kan? Kenapa kamu memperhatikanku seperti itu? Zhang Tai merasa merinding saat berada di kota Black Hot. Pernahkah kamu membayangkan bahwa kamu akan menghabiskan 100.000 koin emas untuk membeli satu kristal elemen tanah semudah membeli lobak? Pernahkah kamu membayangkan bahwa kamu dapat menghabiskan ratusan ribu koin emas tanpa berkedip? Saat aku memberitahumu bahwa aku telah mencicipi secangkir teh dengan harga beberapa koin emas, kamu menganggapnya sebagai lelucon dan membual saat itu. Zhang Tai juga tersentuh ketika dia mengingat apa yang Donder katakan padanya di kota Black Hot. Ketika berada di kota Black Hot, orang tuaku mengetahui bahwa aku hanyalah orang biasa, oleh karena itu mereka menghabiskan banyak uang untuk meminta kamar dagang setempat orang Hua untuk mencarikan pekerjaan paruh waktu untuk saya di toko kelontong sehingga saya dapat bertahan hidup dan memperluas visi saya. Karena alasan seperti itu, saya bertemu Donder.
Selain pekerjaan paruh waktu di toko kelontong, saya bekerja sebagai karung pasir manusia di klub pertarungan duri besi hanya untuk mendapatkan beberapa koin perak. Dirangsang oleh hormon-hormon muda, saya ingin mencari rekan pelatihan kecantikan di klub pertarungan. Namun, aku dibenci olehnya. Sungguh masa pubertas yang menyedihkan. Kecuali kehangatan yang dibawa oleh anggota keluargaku. Satu-satunya kenangan hangat di masa puberku adalah senyuman polos anak-anak itu ketika aku mengirimkan nasi atau bubur millet ke panti asuhan Nenek Teresa. Ketika anak-anak itu berkerumun untuk mencari makanan seperti sekawanan anjing atau kucing mungil, saya merasa sangat tertekan. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai menghela nafas. Dia kemudian membuka mulutnya sambil memperhatikan Donder. Apakah kamu tidak merasa bosan sekarang? Bagaimana kalau melakukan pekerjaan untukku? Donder langsung waspada ketika dia memperhatikan Zhang Tai dan bertanya dengan tatapan licik. Silakan. Setelah mengetahui bahwa saya telah menjadi tetua klan, orang tua saya tidak merasa yakin dengan saya. Mereka ingin saya mengumpulkan pahala di prefektur Huaiyuan dengan memberikan bubur gratis kepada pengungsi dan orang miskin di sini. Setelah mempertimbangkan secara mendalam, saya rasa Anda bisa melakukannya baik. Kenapa orang-orang di istana Huaiyuan tidak melakukannya untukmu? Jika aku mengeluarkan perintah di istana Huaiyuan, tak seorang pun di istana Huaiyuan akan mengambil satu koin tembaga dariku. Zhang Tai menghela nafas, tetapi ibuku berkata, aku harus menggunakan uangku sendiri untuk melakukan kebajikan. Aku tidak boleh menggunakan uang istana Huaiyuan dengan kekuatanku. Itulah yang diperingatkan ibuku kepadaku. Tahukah kamu apa yang dia katakan pada orang tuaku, saudara laki-laki saya? Dia khawatir saya tidak punya cukup uang. Dia bahkan mengatakan kepada kakak laki-laki saya bahwa jika saya tidak punya cukup uang untuk menyediakan bubur gratis kepada para pengungsi dan orang-orang miskin, dia akan mengirimkan uang pribadi dia dan ayah saya ke saya sehingga saya dapat melakukan lebih banyak kebajikan di sini. Donder tercengang. Orang tua Zhang Tai tidak akan pernah tahu seberapa kaya Zhang Tai. Di perairan utara saja, orang ini berhasil mendapatkan 300 juta koin emas. Setelah dikurangi 90 juta koin emas yang digunakan untuk membangun kerajaan suci Islandia, masih ada lebih dari 200 juta koin emas. Sekarang, semua uang ini ada di rekeningnya di Golden Rock Bank. Golden Rock Bank membuat manajemen keuangan untuk orang ini dan memungkinkan orang ini menikmati bunga 18 juta koin emas setiap tahun. Ini menandakan bahwa orang ini dapat menghasilkan 50.000 koin emas sehari tanpa harus melakukan apapun. Tanpa minat ini, dia juga bisa menikmati lebih dari 1 juta koin emas dari istana Huaiyuan sebagai tetua klan. Bagaimana mungkin orang tua Zhang Tai masih khawatir kalau pria ini miskin? Sungguh menyedihkan hati orang tua. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Donder. Saya akan memberi Anda 50.000 koin emas setahun. Anda dapat mempekerjakan beberapa pelayan wanita yang melarikan diri ke istana Huaiyuan dan membuka beberapa pusat penyediaan bubur di 3 kota. Kirimkan saja bubur, piring kering, roti kukus, dan roti kepada orang-orang lapar itu 2 kali. 1 hari, setelah dikurangi biaya karyawan dan operasional, hanya 25.000 koin emas yang dapat diubah menjadi makanan. Ia hampir tidak dapat bertahan hidup bagi masyarakat termiskin di 3 kota tersebut. Zhang Tai telah menghitungnya dengan cermat. Jika dia memberikan lebih sedikit uang, beberapa orang akan mati kelaparan. Jika dia memberikan lebih banyak uang, beberapa orang tidak akan melakukan apapun selain mengandalkan bubur. Berdasarkan temperamen Donder yang cerdik, Zhang Tai tahu bahwa dana amal seperti itu pasti akan memainkan peran terbesarnya. Yah, aku akan melakukan beberapa kebaikan bersamamu. Tapi kita berada di jalur yang sama. Donder tahu bahwa Zhang Tai memperlakukannya sebagai anggota keluarganya. Oleh karena itu, Donder merasa hangat di dalam hatinya. Berapa lama kamu akan bertahan? Sampai barisan depan iblis tiba di tepi utara sungai Yuanjiang. Donder menjadi sedikit terkejut sebelum mengungkapkan senyuman pahit. Ini memang gaya orang kaya baru. Sebenarnya, 50.000 koin emas tidak ada artinya bagi Zhang Tai. Setelah beberapa menit, Zhang Tai meninggalkan Golden Rock Bank. Setelah meninggalkan Golden Rock Bank, Zhang Tai berkeliling di Star Viewing City. Dia kemudian membeli koper dari toko. Setelah itu, dia datang ke toko pakaian yang relatif terpencil. Dia menghabiskan 1 koin emas untuk membeli banyak pakaian biasa yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya saat ini dan memasukkannya ke dalam kopernya. Setelah itu, dia meninggalkan Star Viewing City dengan koper besar itu dan kembali ke perkemahan Hurricane Corps. Melihat Zhang Tai kembali dengan membawa koper sendirian, orang-orang di istana sementara mengira Zhang Tai sedang pergi berbelanja di kota pengamatan bintang dengan penampilan yang sangat aneh. Sebagai tetua klan, dia hanya perlu membuka mulut untuk apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu membeli barang sendiri sama sekali. Namun, Zhang Tai kembali dengan membawa koper yang menggembung. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam koper itu. Meski penasaran, tidak ada yang berani bertanya. Sebelum datangnya tahun baru, barang-barang di dalam koper pimpinan korps menjadi topik hangat para perwira tinggi korps badai.
Beberapa orang menduga itu adalah senjata tajam dan misterius, beberapa orang menduga itu berisi banyak buku rahasia senior, beberapa orang menduga itu berisi obat-obatan senior. Semua tebakan didasarkan pada anggapan yang diam-diam diadopsi oleh semua orang. Barang-barang di dalam koper harus tersedia untuk para ksatria. Tidak ada yang menyangka koper itu berisi banyak pakaian tidak pantas yang dibeli dengan harga diskon. Meskipun mereka penasaran akan hal itu, tidak ada seorang pun yang berani melakukan penyelidikan di kota pengamatan bintang. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri dengan menyelidiki secara pribadi jejak tetua klan atau pemimpin korps. Kastil Besi Hitam bab 777, malam sebelum tahun baru. Selama 45 hari ketika Zhang Tai berkultivasi di istana bawah tanah, Kolonel Leibniz diutus oleh Phyllis, putra mahkota Kekaisaran Norman untuk mengundang Zhang Tai mengunjungi kota Tayan 2 kali. Namun, ia ditolak oleh Direktur Zhang Tai di istana sementara sebanyak 2 kali berturut-turut. Pada tanggal 31 Desember Zhang Tai mengirim orang untuk menjemput Kolonel Leibniz dan melakukan kunjungan kembali ke Phyllis, putra mahkota Kekaisaran Norman bersama dengan Kolonel Leibniz. Kedatangan Zhang Tai membuat Phyllis bersemangat. Mereka makan siang bersama. Ini adalah kedua kalinya kedua belah pihak bertemu sendirian, yang membuat hubungan antara Zhang Tai dan Phyllis, putra mahkota Kekaisaran Norman, semakin dekat. Phyllis bahkan memperkenalkan gurunya, seorang ksatria pegawai kerajaan kepada Zhang Tai. Ksatria bernama Leo itu berada di Kastil Benolis. Dia adalah tokoh Kekaisaran Norman yang paling kuat di Kastil Benolis sebagai guru dan pengawal Phyllis. Kekaisaran Norman telah mempercepat evakuasi para elit domestiknya ke Kastil Benolis. Berdasarkan situasi saat ini, Zhang Tai sepertinya memahami sesuatu tentang rencana Kekaisaran Norman. Keluarga kerajaan Norman tidak bermaksud untuk tinggal di utara koridor manusia Black Sun dan melawan iblis sampai mati karena kerajaan Norman tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Namun, jika mereka menyerah begitu saja, mereka akan merasa tidak berdamai. Setelah kehilangan tanah mereka, rumah tangga kerajaan suatu negara menjadi tidak berarti. Mereka akan disebut rumah tangga kerajaan di pengasingan. Pada saat ini, keluarga kerajaan Kekaisaran Norman tampaknya menyeimbangkan kepentingan mereka saat ini dan kepentingan masa depan mereka serta menyesuaikan rencana dan tindakan pencegahan mereka dalam Perang Suci. Ketika mereka sedang makan siang, Phyllis tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan kepada Zhang Tai di depan gurunya, Knight Leo. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Norman? Setelah mendengar pertanyaan ini, Zhang Tai meletakkan pisau dan garpunya dan menyeka mulutnya dengan serbet putih salju. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab, jika saya adalah Kaisar Kekaisaran Norman, saya akan segera menyerahkan Kekaisaran Norman. Segera setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Knight Leo menatap Zhang Tai dengan mata yang cerdas. Phyllis juga terlihat sangat serius. Bisakah kamu memberitahuku alasanmu melakukan hal itu? Seorang kaisar Hua zaman dahulu mempunyai pepatah, jika ada orang, meskipun tanahnya hilang, ia dapat direbut kembali, jika tidak ada orang. Meskipun tanahnya dipertahankan, cepat atau lambat Anda akan kehilangannya. Sekarang barisan depan iblis sudah tak tertahankan. Mengapa Anda tetap berpegang pada tanah dan kehormatan rumah tangga kerajaan? Setan tidak dapat mengambil tanah selama manusia masih hidup. Kehormatan yang hilang dan tanah air yang hancur akan pulih cepat atau lambat. Sebaliknya, jika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Manusia akan selalu mempunyai lembah rendah dalam hidupnya, matahari akan terbit dan terbenam atau tertutup oleh awan. Bahkan sebagai anggota keluarga kerajaan, tidak ada yang serius jika kamu mengalami rasa frustrasi. Maksudmu menyerah saja dalam pertempuran? Phyllis mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya Phyllis mendengar kata-kata meskipun rumah tangga kerajaan bisa runtuh sejak ia lahir. Itu sepenuhnya bertentangan dengan pendidikan yang dia terima sejak dia masih muda. Tidak, tentu saja tidak. Sebaliknya, Anda harus bertarung dengan cara yang fleksibel dengan alasan menjaga kekuatan tempur Anda sendiri. Ada pepatah Hua kuno, ketika pohon dipindahkan, mereka akan mati. Namun, ketika orang pindah ke pohon lain tempat itu, mereka akan bertahan hidup. Meskipun pasukan iblis sangat kuat, tidak semuanya kuat. Iblis juga memiliki kelemahan. Jika saya tidak dapat mengalahkan Jenderal Iblis, saya akan melawan mereka yang dapat saya kalahkan. Jika saya tidak dapat mengalahkan Anda, saya akan mengalahkan mereka yang kuat. Berhubungan dengan Anda. Jika saya tidak diuntungkan di sini, saya akan mengalahkan Anda dalam aspek yang menguntungkan. Jika saya tidak dapat mengalahkan Anda secara fisik, saya akan menyuap Anda dengan uang. Jika saya tidak dapat menyuap Anda dengan uang, saya akan menjebak Anda. Jika saya tidak dapat menjebakmu, aku akan membuatmu muak. Jika aku tidak dapat mengalahkanmu di langit, aku akan mengalahkanmu di darat. Jika aku tidak dapat mengalahkanmu di darat, aku akan mengalahkanmu di laut. Jika aku tidak dapat mengalahkanmu di laut, aku akan mengalahkanmu di bawah air. Jika tidak, aku akan berlari lebih cepat dan melihat lebih jauh darimu. Di dunia ini, singa bisa bertahan, monyet juga bisa bertahan.
Namun, singa mungkin tidak bisa mengalahkan monyet di pohon, harimau bisa memerintah, tikus juga bisa bebas. Ketika menjadi sasaran pemburu, harimau pasti akan mati lebih awal dari tikus. Paus bisa kenyang di laut, kutu juga bisa bertahan hidup di tubuh babi. Anda perlu mengidentifikasi kemampuan Anda dan memperbaiki aspek keuntungan Anda. Zhang Tai tersenyum ketika melihat Phyllis mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Ia kemudian mengambil pisau dan garpunya sekali lagi, ini hanya pendapat pribadiku. 6. Kemampuan memasak kerajaannya bagus. Zhang Tai tidak tahu bagaimana kata-katanya akan mempengaruhi Phyllis, tapi itu bukan urusannya. Kalau begitu, sekarang Phyllis bertanya padanya, dia harus menjelaskannya dengan benar. Kata-kata itu adalah perasaannya yang sebenarnya. Zhang Tai berpikir bahwa mereka yang mati demi benda mati seperti uang, tanah, dan tahta kekaisaran adalah hal yang konyol. Setelah menolak undangan Phyllis untuk pesta malam tahun baru, Zhang Tai kembali ke istana sementara korps badai pada hari yang sama. Orang Hua biasa tinggal bersama anggota keluarganya pada malam ini. Anggota keluarga Zhang Tai berada di negara Taixia. Zhang Tai berada di anak benua Wei. Berkat kristal penginderaan jauh, Zhang Tai dapat tetap berhubungan dengan anggota keluarganya di hari yang istimewa. Rumah Zhang, Kota Fuhai, Provinsi Yingzhou, negara Taixia. Makan malam reuni keluarga berlangsung sangat riuh. Melihat cucu-cucu mereka berlari ke sana kemari di ruang makan, ibu dan ayah Zhang Tai begitu bahagia. Zhang yang sekarang memiliki 4 anak, putra tertua, Zhang Cheng'an, putra kedua Zhang Chengsu, putra ketiga Zhang Chengs, dan putri bungsu Zhang Xiu. Zhang Cheng'an berusia 6 tahun sedangkan Zhang Xiu baru berusia 2,5 tahun. Zhang Tai memiliki 3 anak. Putra tertua Zhang Chenglei dilahirkan oleh Linda, putra kedua Zhang Chengting dilahirkan oleh Beverly, sedangkan putra ketiga Zhang Chengpei dilahirkan oleh Fiona. Ayah Zhang Tai menyebutkan semuanya. Mereka berusia lebih dari 9 bulan. Dengan kulit yang lembut dan penampilan yang halus, mereka lebih kuat daripada usia yang sama. Mereka bisa memanjat dengan sangat cepat di tanah. Masing-masing dijodohkan dengan 2 babysitter dan 1 perawat. Ada meja bundar besar berwarna vermeil di ruang makan, yang dapat menampung lebih dari 20 orang. Selain anggota keluarga Zhang, Penatua Muyuan duduk di kursi utama. Orang tua Beverly dan Fiona juga sedang duduk di meja. Usai melahirkan, Linda, Beverly, dan Fiona terlihat sedikit lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, mereka sama sekali tidak terlihat tua. Karena busananya yang khas, mereka terlihat lebih mempesona. Selain itu, ada lebih dari 20 pelayan dan babysitter di ruang makan. Seluruh keluarga Zhang menampilkan pemandangan yang kaya dan mulia saat ini. Saat para pelayan wanita menyajikan makan malam di atas meja, ruang makan langsung dipenuhi berbagai aroma. Setelah mencium aromanya, anak-anak berlari kemari dan mulai melihat-lihat piring dan makanan di atas meja. Orang tua Beverly dan Fiona datang ke sini untuk melihat putri mereka setelah mereka melahirkan bayinya. Saat melihat rumah besar Hua yang begitu cemerlang, mereka menjadi sedikit menahan diri pada awalnya karena mereka berasal dari keluarga biasa. Namun, lambat laun mereka menyadari bahwa anggota keluarga menantu laki-laki mereka sangat ramah, terutama orang tua Zhang Tai, yang ramah dan berpikiran terbuka, bukannya sombong. Mereka memperlakukan putri mereka dengan sangat baik. Setelah mengetahui bahwa orang tua Beverly dan Fiona pernah tinggal di kota Black Hot sebelumnya, mereka mempunyai topik yang lebih umum. Orang tua Beverly dan Fiona segera beradaptasi dengan lingkungan ini dan tinggal dengan nyaman di rumah Zhang selama beberapa hari. Pada saat ini, ibu Zhang Tai berbisik kepada ibu mertua kedua putranya. 2 saudara ipar perempuan dan istri Zhang Tai memperhatikan anak-anak itu. Sambil memperhatikan mereka, tetua Muyuan berbisik kepada ayah Zhang Tai, kami akan pindah ke kota Huayuan setelah festival tahun baru. Kami sudah menyiapkan rumah yang lebih besar di sana. Saat anak-anak ini tumbuh sedikit lebih tua, paling lama 2-3 tahun, kita akan pergi ke Provinsi Yuzhou. Itu adalah fondasi istana Huayuan di negara Taixia. Karena Zhang Tai adalah tetua klan dan juga termasuk dalam garis keturunan istana Huayuan Kota Laut Emas. Saat kami mendirikan Kota Laut Emas di Provinsi Yuzhou, Anda bisa memiliki 15% saham di kota baru. Nantinya, keluarga Anda bisa mendapatkan bonus tetap di Kota Laut Emas setiap tahunnya. Jika anak-anak ini mau, mereka bisa mencari pekerjaan di Kota Laut Emas sebagai titik awal mereka di negara Taixia. Ini juga bagaimana keturunan dari klan besar di negara Taixia mengembangkan usaha mereka. Saya telah berbicara dengan Zhang yang beberapa hari yang lalu, Zhang yang ingin membeli saham Kota Laut Emas. Ayah Zhang Tai selalu teliti. Setelah mendengar bahwa keluarga Zhang bisa mendapat bagian di Kota Laut Emas di Provinsi Yuzhou, negara Taixia, ayah Zhang Tai menjadi sedikit malu dan bertanya dengan samar, Paman ke-6, apakah ini agak berlebihan? Berlebihan. Penatua Muyuan terdiam. Sambil mengamati Zhang Ping, ia berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa putramu Zhang Tai telah menjadi raja di perairan utara anak benua Wei?
Meskipun Zhang Ping memiliki watak alami yang biasa, kedua putranya lebih hebat darinya. Belum lagi cucu-cucunya. Diceritakan bahwa ketika keluarga Zhang Ping hidup miskin di kota Black Hot, mereka masih terus melakukan perbuatan baik. Apakah ini yang disebut keluarga yang berjasa ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah? Pikir Penatua Mu Yuan. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, Zhang yang membuka gerbang dan memasuki ruang makan. Dia mengucapkan satu kata, yang membuat semua orang di ruang makan terdiam. Ayah, Ibu, Zhang Tai baru saja mengirimkan pesan kepadaku. Dia ingin aku mengucapkan selamat tahun baru padamu. Kastil besi hitam bab 778, memicu garis darah yang mengubah tubuh. Di balkon, Zhang Tai menyingkirkan kristal penginderaan jauh dan melihat ke langit timur. Bintang naga peri paling cemerlang bersinar di sana. Saat itu sudah paruh kedua malam. Ketika dia menyadari bahwa kakak laki-lakinya telah mengirim pesan begitu lama dan pasti sangat lelah, Zhang Tai tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Itu adalah malam tahun baru yang istimewa. Zhang Tai menyampaikan pesan satu demi satu kepada anggota keluarganya di Taixia menggunakan kristal penginderaan jauhnya dan menunggu kedatangan kalender besi hitam tahun ke-896 bersama anggota. Pesan terakhir dari kakak laki-lakinya adalah ketiga putranya terlalu mengantuk setelah bermain seharian dan sudah tertidur. Ketika dia membayangkan kehidupan bahagia dan masa depan cerah ketiga putranya yang belum pernah dia lihat serta anggota keluarganya di negara Taixia, Zhang Tai merasa hangat. Ini adalah sebuah lompatan sejarah bagi keluarga Zhang Tai ketika Zhang yang bertekad untuk membeli saham di Kota Laut Emas di Provinsi Yuzhou. Itu berarti keluarga Zhang Tai hampir masuk dalam daftar klan besar di Istana Huaiyuan. Meskipun tidak sulit bagi Zhang Tai untuk membangun kota lain di negara Taixia berdasarkan akumulasi kekayaannya saat ini. Mengelola sebuah kota dan mengubahnya menjadi wilayah dan properti klannya sendiri adalah hal yang rumit, sehingga memerlukan kekuasaan, hubungan antar manusia, dan kekayaan. Anggota keluarga Zhang Tai tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan kota karena mereka baru saja menetap di negara Taixia. Kakak laki-laki Zhang Tai membutuhkan waktu untuk memperluas pengaruh grup bisnis Jinwu dan mengumpulkan sumber daya di segala aspek. Pada saat ini, merupakan keputusan bijak untuk berpihak pada Istana Huaiyuan dan membeli saham di Kota Laut Emas yang baru. Melalui interaksi hangat dengan anggota keluarganya di malam tahun baru, Zhang Tai melihat dengan jelas tanggung jawab yang harus ia pikul untuk seluruh keluarga. Meskipun aku tidak berada di negara Taixia, perbuatanku di sini berkaitan erat dengan kebahagiaan dan masa depan anggota keluargaku di negara Taixia. Oleh karena itu, saya harus bertahan hidup. Selain itu, saya harus menjadi lebih dan lebih kuat agar dapat diandalkan oleh keluarga ini. Pada dasarnya, di dunia yang kacau, kekuasaan adalah segalanya. Karena Zhang Tai tidak tidur, maka tidak ada satupun orang di istana sementara yang berani tidur. Semua orang, termasuk para juru masak, Ai Mei dan Aixue serta para pelayan lainnya sedang menunggu pesanan Zhang Tai. Elder Musen, ini agak terlambat, apakah Anda ingin camilan tengah malam atau layanan lainnya? Pramugara buru-buru bertanya dengan hormat saat Zhang Tai keluar dari ruangan. Tidak perlu, aku akan berkultivasi di istana bawah tanah, suruh saja mereka pergi tidur. Zhang Tai melambaikan tangannya sambil berjalan menuju istana bawah tanah. Pramugara memandang Zhang Tai dengan penuh hormat. Hanya setelah 2 hari sejak dia menyelesaikan kultivasi terakhirnya barulah dia melanjutkan kultivasi. Pemimpin korps yang rajin memang terhormat. Sebagai pilar korps, tanggung jawab utama pemimpin korps adalah tetap berkuasa. Setelah beberapa menit, berita bahwa Zhang Tai memasuki budidaya tertutup sekali lagi menyebar ke seluruh istana sementara. Setelah datang ke istana bawah tanah sekali lagi, Zhang Tai meliriknya dengan energi spiritualnya dan menemukan bahwa segala sesuatu di sini tetap tidak berubah. Dia kemudian menutup gerbang istana bawah tanah dengan paksa dari dalam. Setelah itu, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam. Saat itu juga malam hari di kastil besi hitam sementara kunang-kunang terbang menghiasi istana seperti alam mimpi dongeng. Semua orang sudah tertidur sampai sekarang. Setelah melirik pohon kecil itu, Zhang Tai langsung naik ke atas menuju kamar tidurnya. Ratusan kunang-kunang kemudian terbang mengelilingi Zhang Tai seperti lentera mengambang, membuat segala sesuatu di ruangan ini menjadi puitis. Heller sedang menunggunya di luar kamarnya. Ketika dia melihat Zhang Tai mendekat, dia membungkuk ke arah Zhang Tai, Tuan Kastil. Aku baik-baik saja, aku akan segera pergi. Kamu bisa tidur sekarang. Setelah melirik Zhang Tai, Heller tahu apa yang akan dilakukan Zhang Tai. Tuan Kastil, apakah kamu akan pergi ke utara? Benar, Zhang Tai mengaku. Cakra kedua dari Raja Rock Sutra membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Meskipun sumber daya semacam itu di tanah lebih sedikit, bukan berarti dunia bawah tanah juga langka. Selama kamu masih hidup, penguasa kastil bisa saja memilikinya. Banyak kemungkinan dan peluang untuk mendapatkannya. Heller mengingatkan Zhang Tai dengan samar. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, aku tahu, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku.
Ketika aku melihat Jenderal Iblis, aku akan segera melarikan diri. Dalam skenario terburuk, aku akan mencari perlindungan di kastil besi hitam daripada mencoba untuk menunjukkan kekuatanku. Klan Asosiasi Tiga Mata di utara akhir-akhir ini merasa terlalu nyaman. Aku akan menemukan beberapa masalah untuk mereka. Ngomong-ngomong, aku akan menghasilkan uang keberuntungan tahun baru untuk diriku sendiri. Semoga beruntung untukmu, Tuan Kastil. Heller pergi dengan anggun. Setelah membuka pintu, Zhang Tai memasuki kamarnya. Setelah itu, dia melepas bajunya. Dia kemudian memilih satu set pakaian hitam dari yang dia beli dari Star Viewing City kemarin. Jubah hitam ini memang sedikit lebih besar dari sosok Zhang Tai. Itu tampak gemuk dan lucu. Telapak tangan Zhang Tai sepenuhnya tertutup oleh lengan bajunya, hanya memperlihatkan beberapa jari. Ujung bawah jubahnya hampir menyentuh tanah. Bagian pinggang jubahnya juga longgar seperti pelampung yang mengeluarkan udara. Pakaian di balik jubahnya juga jauh lebih besar. Dia tampak seperti pemain komedi di atas panggung. Setelah melihat ke cermin, Zhang Tai menunjukkan senyuman tipis. Zhang Tai langsung memicu garis keturunannya yang mengubah tubuhnya. Dia mulai tumbuh lebih tinggi sementara ujung bawah jubahnya perlahan naik. Selain itu, tangan Zhang Tai juga terlihat. Pupil dan kulit Zhang Tai mulai berubah warna. Rambutnya mulai berubah warna dan memanjang. Wajah Zhang Tai juga mulai berubah sementara otot-ototnya mengeluarkan suara retakan yang samar. Hanya setelah 3 menit, orang di cermin terlihat sangat berbeda dari Zhang Tai. Itu adalah pria berusia 50 tahun berambut abu-abu dengan tampilan suram dan dingin dalam jubah hitam. Pria ini tampak mirip dengan Tuan Apian. Namun, dia tampak lebih muram dibandingkan Tuan Apian. Setelah melihat ke cermin, Zhang Tai menyeringai. Itu adalah perubahan penampilannya yang sangat berbeda karena dia memiliki garis keturunan yang dapat mengubah tubuhnya. Dia harus mengakui bahwa garis keturunan yang mengubah tubuh ini sangat kuat. Tampilan ini menghabiskan sedikit energi spiritual Zhang Tai per detik. Jika energi spiritual Zhang Tai tidak mencukupi, dia akan memulihkan penampilan aslinya. Namun, Zhang Tai merasa bahwa ia dapat mempertahankan penampilan baru ini selama 1 dekade berdasarkan energi spiritualnya yang kuat. Selain itu, sangat mudah baginya untuk mempertahankan penampilan ini selamanya. Hanya dengan berlatih aritmatika mental selama lebih dari 10 menit, dia akan mampu mempertahankan penampilannya saat ini untuk waktu yang lama. Sambil menghadap cermin, Zhang Tai melakukan beberapa solusi. Dia menyentuh hidungnya dan menjadikannya hidung elang yang mancung dan mancung. Dia mengedipkan matanya dan membuat sudut matanya memanjang. Matanya kemudian terlihat lebih dalam dan jahat. Dia melihat tangannya dan membuat tangannya lebih besar dengan jari yang lebih panjang dan kuku yang lebih tajam. Mereka tampak seperti 2 cakar tajam yang bisa mengendalikan segalanya. Akhirnya, Zhang Tai menggosok telinganya dan mengubah penampilannya. Tidak ada lagi yang bisa melihat latar belakang Zhang Tai dari telinganya. Ahem, 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 ahem. Zhang Tai terbatuk beberapa kali untuk mengubah suaranya secara bertahap. Zhang Tai menyeringai dan menjentikkan pakaiannya agar rapi. Setelah itu, dia mengikatkan cincin jari lelaki tua itu ke kalung paduan yang kokoh dan memakainya di lehernya. Dengan cara ini, dia dapat tetap berhubungan dengan istana Huaiyuan kapan saja tanpa khawatir ketahuan. Namamu Gorat, seorang ksatria manusia yang menguasai ki pertempuran cahaya suci dari kerajaan cahaya suci. Sementara itu, kamu adalah iblis yang berbahaya, brutal, egois, dan licik yang hanya percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak tercatat di Gunung Brilliance. Kamu hanyalah hantu dalam kegelapan. Zhang Tai berkata dengan suara serak. Zhang Tai tersenyum ke arah dirinya di cermin, dan itu tampak menakutkan. Setelah beberapa menit, kumbang hitam muncul di istana bawah tanah dari kehampaan. Setelah terbang di bawah tanah karena penasaran, dia mengebor lubang udara dan meninggalkan istana bawah tanah. Setelah bergerak beberapa saat di lubang udara, dia muncul di belakang bebatuan di taman istana sementara. Kumbang hitam itu langsung terbang ke langit dan meninggalkan perkemahan korps badai. Ia segera tiba di alam liar. Dari ketinggian 1000 meter di langit, ketika sepotong awan menutupi cahaya bulan dan tanah menjadi lebih gelap, kumbang kecil itu menghilang. Hampir di saat yang bersamaan, elang petir itu melesat keluar dari kastil besi hitam. Elang petir tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan naik ke atas awan. Setelah itu, ia terbang menuju utara. Setelah 3 jam, elang petir terbang keluar dari wilayah udara negeri Jinyun. Dari ketinggian 10.000 meter, elang petir menghilang. Di saat yang sama, Gorat muncul. Gorat terbang lebih dari 200 meter per detik di atas awan. Namun, dia tidak menunjukkan kilau ki pertempuran apapun. Dia hanya terbang diam-diam seperti hantu di kegelapan. Kastil besi hitam bab 779, mendalam ke belakang musuh. Karena dia baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria, terakhir kali Zhang Tai ditemukan oleh pengintai karena dia tidak berpengalaman. Sebenarnya, selama seorang ksatria tidak terburu-buru dalam perjalanannya dengan mengubah dirinya menjadi meteor atau melepaskan ki ksatria yang kuat dengan sengaja di malam hari.
Dia akan sulit ditemukan oleh orang-orang yang berada di ketinggian lebih dari 10.000 meter di atas tanah. Pada ketinggian ini, bahkan kapal udara biasa pun hampir tidak dapat ditemukan, apalagi manusia. Terutama di alam liar, selama dia menghindari kota-kota besar dan aglomerasi manusia, dia hampir tidak dapat ditemukan oleh manusia. Setelah memicu keterampilan penyembunyian senior, Qi Zhangtai tiba-tiba berkurang beberapa tingkat. Bahkan para ksatria pun tidak bisa merasakan keberadaannya. Sebelum fajar menyingsing, bintang naga peri yang cemerlang telah naik ke titik tertinggi di langit. Ketika sinar matahari pertama mencapai daratan, Zhangtai sudah berada lebih dari 4.000 mil jauhnya dari prefektur Huaiyuan. Zhangtai tidak peduli dengan urusan di prefektur Huaiyuan. Karena istana Huaiyuan dan klan besar lainnya di negara Jinyun, negara Qilan dan kastil Benolis telah mencapai privasi dalam pertahanan bersama. Jika salah satu pihak di atas menghadapi serangan ksatria iblis, para ksatria dari pihak lain akan bergegas ke sana untuk mendapatkan dukungan sesegera mungkin. Meskipun kekuatan utama dari semua klan telah dievakuasi dari anak benua Wei, masing-masing klan masih meninggalkan seorang ksatria klan dan korps untuk menjaga kepentingan klan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, negara Qilan dan negara Jinyun memiliki setidaknya 8-9 ksatria saat ini. Oleh karena itu, sebelum pegunungan Kalai ditembus oleh iblis, seluruh negeri Qilan dan negeri Jinyun sekuat Gunung Tai. Kecuali jika para ksatria iblis atau asosiasi mata tiga itu idiot, mereka tidak akan pernah memasuki pengepungan ksatria manusia dengan pangkat yang sama dan menunggu untuk dikalahkan. Bahkan Jenderal Iblis tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu tanpa memiliki keunggulan absolut. Kecuali jika digerebek oleh para ksatria, korps badai tidak akan mengganggu Zhangtai dari budidaya tertutup. Selain itu, dalam waktu singkat, hampir mustahil bagi prefektur Huaiyuan untuk diserbu oleh para ksatria iblis dan asosiasi mata tiga. Ini adalah alasan utama mengapa Zhangtai berani meninggalkan prefektur Huaiyuan tanpa rasa khawatir. Selain itu, Zhangtai tidak terbiasa menunggu masalah dari iblis dan asosiasi mata tiga. Dia lebih suka mengambil inisiatif. Zhangtai telah mempertimbangkan dengan serius sebelum dia menuju hutan belantara es dan salju. Zhangtai punya 3 alasan untuk melakukan ini. Pertama, jika dia mengambil inisiatif, dia bisa mengalahkan iblis dan asosiasi mata tiga serta melemahkan kekuatan iblis sehingga memperlambat langkah mereka menuju selatan. Kedua, jika iblis dan asosiasi mata tiga menerobos pegunungan Kalai 1 hari kemudian, lebih banyak rakyat jelata di koridor manusia Black Sun akan bisa melarikan diri dari benua ini. Sementara itu, istana Huaiyuan bisa mempertahankan kemakmurannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Dalam perang suci, setiap ksatria manusia bertanggung jawab untuk melemahkan kekuatan iblis dan asosiasi mata tiga. 2 alasan di atas adalah untuk kepentingan umum. Secara pribadi, ada alasan yang lebih penting, yaitu, Zhangtai ingin menghancurkan iblis dan asosiasi mata tiga secara besar-besaran, baik demi kekayaan atau sumber daya untuk budidaya. Zhangtai pernah menjarah banyak hal dari klan Senel. Dia juga mendapatkan beberapa wijet ksatria yang berguna dari ksatria asosiasi tiga mata itu. Zhangtai percaya bahwa klan dan ksatria asosiasi tiga mata lainnya juga memiliki banyak kekayaan dan sumber daya. Tentu saja, dia harus melakukan itu demi kepentingan umum dan pribadi. Ksatria manusia lainnya juga telah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, tak seorang pun berani melakukan hal itu dengan masuk jauh ke dalam wilayah iblis sendirian dan melawan banyak ksatria iblis dan asosiasi mata tiga dengan mempertaruhkan nyawanya. Alasannya adalah tidak ada ksatria iblis dan asosiasi mata tiga yang berani masuk jauh ke dalam wilayah negara Jinyun dan istana Huaiyuan dan melancarkan serangan. Jika dia tidak memiliki Castle of Black Iron dan keterampilan inkarnasi berbasis jiwa, Zhangtai juga tidak akan melakukannya. Itu terlalu berbahaya, selama dia dikepung oleh ksatria iblis atau asosiasi mata tiga, dia mungkin terbunuh. Tidak ada ksatria manusia yang berani melakukan itu. Selama seorang ksatria dikepung oleh lebih dari 3 ksatria musuh dengan pangkat yang sama, dia mungkin akan terbunuh. Selain itu, Zhangtai memiliki kemampuan mengubah tubuh dan Raja Rock Sutra yang memungkinkannya mengubah penampilannya dengan bebas. Jika tidak, meskipun dia berhasil, dia mungkin juga memperlihatkan kemampuannya. Sementara itu, dia akan membangkitkan permusuhan antara istana Huaiyuan dengan para iblis dan asosiasi mata tiga. Dia mungkin akan mendorong istana Huaiyuan ke dalam situasi berbahaya dan membuatnya terperosok dalam balas dendam gila para iblis dan asosiasi tiga mata. Namun, dengan semua kondisi ini, Zhangtai akan merasa kasihan pada dirinya sendiri jika dia tidak melakukannya. Tidak peduli apa yang akan kulakukan, biarkan Gorath menemukan masalah pada iblis dan asosiasi mata tiga. Karena saya berkultivasi tertutup di istana Huaiyuan, tidak ada yang akan meragukan saya dalam hal itu. Setelah meninggalkan prefektur Huaiyuan sekali lagi, Zhangtai merasa bebas. Dengan kecepatan navigasi 700 mil per jam, Zhangtai telah terbang melintasi pegunungan Kalai di tengah koridor manusia Black Sun dan tiba di wilayah utara koridor manusia Black Sun saat senja.
Kecepatan tinggi yang konstan pasti akan membuat semua ksatria tercengang. Setelah terbang melintasi pegunungan Kalai, Zhang Tai terus terbang ke arah utara dengan kecepatan yang sama. Semakin dekat dia ke utara, semakin banyak pemandangan hancur yang dia lihat di daratan. Dia bisa melihat desa-desa, lahan pertanian, dan kota-kota yang terbakar di mana-mana. Seluruh wilayah utara koridor manusia Black Sun kacau balau. Selain setan, pasukan kecil pencuri dan bandit juga berjumlah sebanyak belalang setelah musim gugur. Mereka sendiri dapat menduduki gunung atau kota. Meskipun separuh wilayah manusia di utara tidak runtuh, sebenarnya wilayah tersebut berada dalam keadaan anarkis. Hukum rimba berlaku. Setelah terbang melintasi pegunungan Kalai, Zhang Tai membutuhkan waktu 6 jam untuk tiba di dataran Selne. Jutaan mayat tidak dapat dimusnahkan hanya dalam beberapa tahun. Bahkan pada malam hari, dari ketinggian 10.000 meter di atas tanah, Zhang Tai masih bisa melihat racun petomain berwarna-warni yang aneh yang menutupi seluruh dataran Selne. Racun petomain itu mengingatkan Zhang Tai pada tirsiris si wanita berbahaya. Aku ingin tahu di mana wanita itu. Di tengah perjalanan, Zhang Tai melihat banyak pasukan boneka iblis bergerak ke arah selatan. Namun, dia tidak berhenti. Setelah terbang di atas dataran Selne, Zhang Tai tiba di Kadipaten Titanic. Butuh waktu kurang dari 1 jam baginya untuk terbang melintasi Kadipaten Titanic dan tiba di Federasi Verov yang merupakan tetangga Kadipaten Titanic dan memperdalam ke pedalaman wilayah iblis. Ketika dia menyadari setan-setan menara makam yang menjulang tinggi itu, sebuah kota muncul di depan Zhang Tai. Itu adalah kota utama, yang dapat dinilai dari skalanya dan jumlah menara makam setan di sekitar kota. Kecuali di beberapa tempat, seluruh kota gelap gulita di bawah kekuasaan setan pada malam hari. Suasananya cukup sunyi, rakyat jelata yang dipaksa menjadi budak tidak memiliki kehidupan malam. Jam malam mulai berlaku pada malam hari. Tempat terang di malam hari itu adalah agensi utama kota ini. Setelah terbang lebih dari 10.000 mil, Zhang Tai akhirnya menemukan kota sasaran. Oleh karena itu, dia langsung menjadi bersemangat. Setelah mengacu pada peta dalam ingatannya, informasi tentang kota ini menjadi jelas seketika. Kota Glifek, kota industri besar di selatan Federasi Verov. Itu adalah kota terbesar kedua di Federasi Verov setelah kota demokrasi, ibu kotanya. Dalam ingatan Zhang Tai, Federasi Verov adalah milik klan Arthur. Dalam 100 tahun terakhir, 3 presiden Federasi Verov berasal dari Arthur Clan. Selain itu, klan Arthur mengendalikan kompleks industri militer terbesar di wilayah Federasi Verov. Namun, klan seperti itu memilih untuk mengkhianati manusia secara instan saat Perang Suci pecah. Mereka mengubah 3 korps tentara pertahanan federal menjadi boneka setan dan membantu setan mengendalikan negara ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kekuatan klan Arthur jauh lebih kuat dibandingkan klan Snell. Zhang Tai sangat membenci klan asosiasi 3 mata yang bersembunyi di antara manusia dengan kekuatan besar dan mengkhianati manusia pada saat kritis. Dapat dikatakan bahwa setiap klan asosiasi 3 mata didirikan di atas jutaan mayat orang yang tidak bersalah. Zhang Tai turun tanpa suara. Tempat-tempat terang di kota ini menjadi mercusuar dan target terbaik Zhang Tai. Dia terbang menuju sebuah bangunan yang sangat megah. Saat dia mendekati gedung itu, Zhang Tai sudah mendengar musik merdu dari gedung itu. Mungkin ada pesta di taman gedung. Zhang Tai diam-diam mendarat di bawah bayangan beberapa pohon apel ceri dengan cahaya yang tajam di matanya. Energi spiritualnya yang kuat secara diam-diam menutupi seluruh bangunan seperti angin, memungkinkan dia mengenali pergerakan semua orang di gedung ini. Zhang Tai belum pernah melihat pesta konyol seperti itu sebelumnya. Semua pria sedang minum dan tertawa terbahak-bahak dalam pakaian formal di halaman, namun, semua wanita. Termasuk para pelayan wanita itu telanjang dan gemetar diterpa angin malam yang dingin. Setelah beberapa detik, seorang pria menjerit-jerit dengan rambut acak-acakan di dalam sangkar seperti binatang buas dibawa ke taman oleh beberapa penjaga yang kuat. Musker, aku akan mengutukmu bahkan jika aku mati. Aku mengutuk klan Arthur untuk mati, kalian setan. Kastil Besi Hitam bab 780, Pembantaian. Melihat pria itu digendong, semua pria lainnya berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Dengan senyuman brutal, mereka hanya melihatnya mengaum habis-habisan di dalam sangkar. Ding, ding. Seorang pria berkumis tang cantik mengetuk gelasnya. Yang lainnya kemudian terdiam. Pria itu kemudian melihat sekeliling sambil tersenyum puas. Bolehkah saya meminta perhatian Anda? Saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini adalah Tuan Fides, pemimpin redaksi Federal Demokrasi Daily. Tuan Fides selalu menemukan masalah Arthur. Dia biasa memperbesar masalah klan Arthur. Apakah Anda ingat kasus lubang hitam tentang pengeluaran militer federasi yang diterbitkan oleh Federal Demokrasi Daily pada tahun 890 dan pemakzulan presiden setelah itu? Saat itu, Tuan Fides hampir membawa masalah besar bagi kami. Pada tahun 891, ketika saya menjadi mayor Glifek, Federal Demokrasi Daily mengkritik bahwa saya terpilih sebagai mayor melalui kecurangan pemilu.
Dia bahkan meminta Parlemen Federal untuk membentuk komite investigasi untuk menyelidiki pemilu besar di kota Glyphek. Betapa beraninya Tuan Fides. Sangkar itu ditaruh di tanah sementara lelaki itu meraung di dalam sangkar. Aku tidak menyangka kalau klan Arthur milik Asosiasi Mata Tiga. Kau sudah mendapatkan segalanya, kenapa kau mengkhianati federasi dan melakukan hal seperti itu? Banyak orang mati untukmu? Semuanya. Pria berkumis stang itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Fides, Anda benar-benar naif. Apakah menurut Anda apa yang disebut suara di tangan para budak dapat memiliki peran yang menentukan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Arthur Clan ingin menyerahkan nasib mereka sendiri kepada para budak dan masa yang bodoh, vulgar, kotor dan picik itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang disebut demokrasi federasi dan kertas tipis di tangan Anda dapat memberi Anda sesuatu? Memang ada lubang hitam dalam anggaran militer federasi. Namun, itu telah bertahan lebih dari 100 tahun, bukannya 7-8 tahun. Semua anggaran militer federasi telah mengalir ke klan Arthur kita. Perhitungan suara saya juga palsu. Jadi apa? Pria itu menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan pria di dalam sangkar itu dengan tatapan sinis. Kamu tidak tahu itu. Hidup atau mati budak manusia seperti kamu hanya bisa ditentukan oleh kami. Inilah tatanan sebenarnya. Aku bersumpah kamu akan mati dalam sepatu. Pria bernama Fides itu mengumpat dengan keras di dalam sangkar. Meskipun Tuan Fides naif, Anda cukup berani. Oleh karena itu, saya akan menghadiahi Anda sesuatu. Anda dapat menikmati pertunjukan gratis. Laki-laki itu menepuk-nepuk tangannya sementara dua perempuan telanjang dengan kerah di leher ditarik keluar oleh seseorang seperti menarik anjing dengan rantai besi. Selain itu, seekor anjing jantan yang kuat ditarik keluar. Kedua wanita itu tampak mengigau. Meara, Helena, pria di dalam sangkar itu menjadi heboh saat memperhatikan kedua wanita itu. Dia mulai memukul jeruji baja di kandang dengan paksa sambil bertanya, Fitrih, apa yang kamu lakukan pada mereka? Dasar binatang buas, apa yang kamu lakukan pada mereka? Jika kamu laki-laki, lawan saja aku. Hahaha. Dia bernama Fitri itu tertawa terbahak-bahak. Saat kamu menyebutku binatang buas, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana istri dan anak perempuanmu menikmati bercinta dengan binatang sungguhan. Sejujurnya, istri dan anak perempuanmu tidak. Rasanya tidak enak, tapi aku sudah bosan bermain dengan mereka. Jadi aku akan menghadiahkannya pada anjingku. Setelah mendengar ini, yang lain pun ikut tertawa. Banyak pria saat ini menjadi bersemangat dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk menangkap pelayan wanita telanjang itu di sisi mereka dan mulai melecehkan mereka. Wanita-wanita itu gemetar. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan mereka. Pesta ini segera menjadi sangat tidak bermoral. Binatang buas, kalian binatang dari Asosiasi Tiga Mata. Pria yang dikurung di dalam sangkar itu mengumpat dengan keras sambil melebarkan matanya. Saat pria itu mengumpat, seorang pelayan memberi makan sesuatu kepada anjing itu. Mata anjing jantan itu langsung memerah. Dia mulai terengah-engah ke arah kedua wanita itu. Kulit kedua wanita itu juga memerah saat mereka berbaring di padang rumput dan mulai menyentuh diri mereka sendiri dengan tangan. Pada saat yang sama, mereka mengerang dan memutar tubuh mereka. Binatang buas, kalian binatang buas. Kalian binatang dari Asosiasi Tiga Mata akan mati seketika. Pria di dalam sangkar dengan paksa menabrak jeruji baja hingga seluruh tubuhnya berdarah dan tengkoraknya patah. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Ini mungkin hal paling kejam bagi seorang pria. Ketika anjing jantan mulai memandangi dua wanita yang berbohong dan menjadi gila, ia dibebaskan oleh pelayannya. Anjing jantan langsung menyerbu ke arah kedua wanita tersebut. Semua pria yang hadir sedang menunggu pertunjukan berikutnya. Ini bukan pertama kalinya menonton acara serupa. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua pria di pesta itu menjadi senang. Karena distimulasi oleh obat-obatan, ketika anjing jantan itu sampai pada jarak kurang dari 0,5 meter dari kedua betina tersebut, tiba-tiba ia berhenti. Tak lama setelah itu, ia mulai terisak-isak saat ia bergerak mundur selangkah demi selangkah seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Apa masalahnya? Pria bernama Fitrih melotot ke arah pelayan itu. Si antek langsung memalingkan wajahnya, Tuan muda, saya baru saja memberinya obat, saya tidak tahu kenapa berbeda dari sebelumnya. Segera setelah pria itu menyelesaikan jawabannya, kepalanya meledak, otak putihnya menyembur ke wajah dan kaca Fitrih. Fitrih menjadi tercengang. Sebelum dia berteriak, pembunuh, Ki yang sangat menakutkan telah menutupi tempat ini dan membekukan seluruh taman. Fitrih tiba-tiba memalingkan wajahnya. Di bawah Ki yang kuat, masing-masing merasa seperti membawa gunung sementara gerakannya menjadi sulit. Dia mencoba yang terbaik untuk memutar pupilnya secara perlahan ketika dia melihat seorang lelaki tua berhidung bengkok berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari bayangan pohon apel ceri dengan mata dingin. Orang tua itu mengangkat tangannya sekali lagi sementara ki pertempuran tajam berbentuk ular langsung terbang keluar dari jarinya dan menembus kepala Mayor Jenderal.
yang paling kuat di antara para tamu, menyemprotkan otaknya yang berwarna-warni ke padang rumput. Dia seorang ksatria yang kuat, mengingat keterampilan bertarung yang kuat dan ki pertempuran berbentuk ular yang menakutkan yang keluar dari jari lelaki tua itu. Fitrih langsung mengingat keterampilan bertarung yang kuat jari ular fleksibel. Itu adalah yang paling sulit di antara semua keterampilan pertarungan jari. Selama dikuasai, itu akan menjadi sangat kuat. Menurut legenda, setelah menguasai keterampilan bertarung ini, selama seseorang menunjuk pada sesuatu, seekor ular yang fleksibel akan terbang keluar dari jarinya secepat sambaran petir, yang bahkan dapat menandingi tim balista. Zhang Tai mengarahkan jarinya ke setiap langkah. Setiap kali, dia meledakkan kepala tamu di taman sementara plasma dan otaknya berkembang seperti bunga cemerlang di padang rumput. Tak satu pun dari orang-orang yang berkolusi dengan asosiasi tiga mata dan melakukan hal brutal seperti itu tidak bersalah. Zhang Tai melakukan pembantaian. Skill bertarung yang dia gunakan sebenarnya bukanlah jari ular yang fleksibel. Zhang Tai telah membaca buku rahasia tentang jari ular yang fleksibel di Istana Huaiyuan. Dalam situasi kemunculan kembali masalah, Zhang Tai hampir membaca semua buku rahasia di pavilion buku rahasia. Dia hanya meniru jari ular fleksibel berdasarkan Raja Rock Sutra. Meski mirip, itu sudah cukup baginya untuk menangani ikan-ikan tersebut. Ketika Zhang Tai berjalan ke Fitrih, semua tamu yang sedang menunggu pertunjukan bagus telah terbunuh. Ada lebih dari 70 mayat di taman sementara bau darah mulai menutupi taman. Zhang Tai memicu semangatnya sementara semua wanita telanjang pingsan. Aku anggota klan Arthur, jika kau membunuhku, klan Arthur akan membalas dendam padamu. Klan kami juga memiliki ksatria. Fitrih tergagap dengan wajah pucat. Seolah belum pernah mendengarnya, Zhang Tai hanya memperhatikan Fitrih dengan ekspresi kejam. Cakarnya yang menakutkan dan aneh langsung mengenai kepala Fitrih. Dalam sepersekian detik, Fitrih mulai gemetar seperti tersengat listrik. Pada saat yang sama, dia memutar matanya. Dengan energi spiritualnya yang kuat, Zhang Tai membaca pikiran Fitrih dengan lebih cepat. Hanya setelah beberapa detik, Zhang Tai sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah itu, dia dengan paksa mematahkan kepala bastard ini. Sampai dia melihat Zhang Tai mematahkan kepala Fitrih, pria yang dikurung itu perlahan menutup matanya dan mati. Melihat kedua wanita itu memelintir tubuh mereka dengan kulit merah di tanah, Zhang Tai tahu bahwa mereka telah dihancurkan oleh obat-obatan secara fisik dan spiritual. Itu hanyalah cangkang yang vitalitasnya telah habis. Bahkan jika dia tidak muncul, mereka hanya bisa bertahan paling lama 2 jam. Zhang Tai mematahkan pembuluh jantung mereka dan mengakhiri rasa sakit mereka dengan menunjuk ke arah mereka.